والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memuliakan dan menyayangi kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan, taufik, dan tentunya pertolongan yang dengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ringan langkah kita untuk menuju ke tempat ini. Saya punya keyakinan yang sangat kuat, kalau Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita, tidak mudah Anda, bahkan saya, untuk hadir di sini. Siang, waktunya libur, orang tidur, Anda mau datang. Kira-kira, ya kita duga dulu, bila apa yang telah kita investasikan, tenaga, waktu, pikiran, kita hadirkan untuk Allah saat ini, apa yang sudah Nabi janjikan kepada kita. Perhatikan kalimatnya. Jadi kalau Anda misalnya gambarkan, ini ada orang sibuk dengan dunianya, saya hadir ke sini. Ya Allah, apa yang telah Engkau arahkan pada saya? Saya dapat apa? Maka perhatikan bagaimana gambaran Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71. Kalau Anda punya kitabnya, bisa Anda temukan di Kitabul Ilmi, ya, nomor hadis 71 dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man, siapapun, kalau Anda temukan huruf man di Quran atau di hadis atau bahkan dalam redaksi bahasa Arab, itu ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammiyah. Kata sambung nunjuk pada orang tapi nggak ada batas. Bisa tua, bisa muda, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kata Nabi, man, siapapun, nggak ada batasnya. Yuridillahu bihi khaira. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Awas, hati-hati ya. Beda baik menurut Allah dengan baik menurut kita. Anda dinilai baik oleh orang Abu Dhabi, pindah ke Dubai, belum tentu orang Dubai bilang kita baik, ya. UAE bilang Anda baik, pindah ke Qatar, belum tentu orang Qatar bilang baik. Tapi kalau Allah sudah katakan baik si fulan khair, si fulan baik, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia baik. Nah, kata Nabi, bila seseorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat kebaikan, perhatikan, tanda pertamanya yufaqihu fid din. Akan dipahamkan ia mengenai agamanya. Didorong dia, dibimbing untuk mau belajar tentang agamanya, itu poinnya. Nah, kata para ulama hadis, ini yang penting karena di sini kita akan berpijak dalam kajian-kajian kita. Hadis ini setidaknya mengandung dua makna. Satu, Nabi menegaskan tanda seseorang baik dalam pandangan Allah ternyata tidak terletak pada materi dunia. Jadi, jangan Bapak duga, maaf, saat meningkat kedudukan kita itu menjadi tanda kebaikan, belum tentu. Kalau saat yang bersamaan kita tidak mengerti tentang agama kita, kedudukan naik tapi nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang halal, mana yang haram, maka saat yang bersamaan menurut Allah dan Rasulnya kita belum baik, ya. Harta bertambah, ibu bisa menghitung, mobil bertambah, handphone ganti, itu belum tentu jadi tanda kebaikan. Kalau saat yang bersamaan belum paham kita tentang ajaran agama kita, ya. Maka ketika Allah menginginkan seseorang jadi baik, kata Nabi, diringankan langkahnya, dibimbing untuk mau mendekat pada agamanya. Yang ingin saya sampaikan, saat saudara-saudara kita barangkali belum memiliki kesempatannya, belum ringan langkahnya, Anda dari rumah sudah digerakkan oleh Allah, dibimbing, diringankan sampai hadir di sini dan didudukan, itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik dalam pandangannya, ya. Nah, kalau Allah sudah hadirkan di sini, Anda duduk, sudah siap, sudah ingin mendekat, kita belum tersentuh juga untuk berubah menjadi orang baik, pasti dengan cara apa lagi mesti ditolong, difasilitasi. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, nah, di sini yang paling penting, dalam bahasa hadis ini, belajar agama, ta'lim, pengajian itu dilukiskan oleh hadis ini dengan kata fikih. Oh, hati-hati ya. Dan ini sebetulnya tafsir dari Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122.
Jadi kalau antum mau belajar tentang agama, itu bahasa Quran, bahasa hadisnya ternyata Masya Allah spesifik. Namanya fikih. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Belajar agama pakai fikih. Istilah Qurannya, fikih. Tafaqquh fid din. Di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 tadi sama, yufaqihu fid din, fikih juga. Quran surah 9 ayat 122. Fikih itu secara sederhananya paham, mengerti. Seakan-akan ada pesan dari Rasulullah SAW, jika ada seorang muslim siapapun akan belajar tentang agamanya, jangan cukupkan hanya dengan transfer informasi saja. Jangan batasi hanya sekedar pindah informasi dari si fulan ke si fulan, tidak. Ya. Kalau Anda sudah datang, sudah duduk belajar sesuatu, pastikan apa yang kita pelajari itu paham, mengerti sampai kita amalkan. Ya. Karena itu tidak ada dalam pendidikan agama kita mengenai masalah ibadah khususnya pelajarannya kecuali disematkan dengan kata fikih. Ya, saya agak percepat dulu. Kita temukan misal fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Seakan-akan ada pesan kalau Anda belajar tentang sholat, jangan cuma tahu bacaannya, tahu gerakannya, tapi pahami sampai mengerti betul apa yang kita baca. Nanti besok kita perdalam. Coba cek, Anda puluhan tahun sholat, kita ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan kita sholat selama ini kita nggak ngerti yang kita baca, kita tidak paham yang kita lakukan. Padahal Quran, hadis meminta kita untuk paham. Ini barangkali dari sholat saja itu yang menjadikan sholat kita jarang khusyuk, karena kita tidak mengerti yang kita lakukan. Ya. Karena itu ini isyarat dari Rasulullah, agama kita bukan untuk bercanda, agama kita bukan untuk mematikan hati. Karena itu dengan siapapun Anda belajar, maka wasiat Nabi menyampaikan pada kita, usahakan pelajari yang membuat kita mengerti, yang mendekatkan kita dengan Allah. Itulah ta'lim. Ya. Karena itu mari kita mulai dengan hati yang khusyuk, niat yang baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan karena Allah ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyampaikan, diterima dengan mudah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, karena kita diikat oleh ini, maka nanti saya mohon pada Bapak Ibu sekalian, segala yang kita bahas tidak mengerti, mari kita diskusikan sampai paham. Jangan sampai ada yang keluar ruangan ini nanti tidak paham apa yang dibahas. Ya, termasuk kalau nanti ada persoalan-persoalan yang nanti kita akan diskusikan, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita untuk bisa membahasnya. Baik, karena waktu kita terbatas, ya, sebetulnya saya mau sampaikan, izin dulu ya, 2 hadis lagi. Kalau Anda sudah kita belajar, sudah kita paham, kira-kira dapat apa lagi? Maka Masya Allah saya berikan kabar baik, ya, semoga Allah memberikan kepada satu yang memfasilitasi, yang buat acara, ya, yang menyukseskan seluruhnya. Maka perhatikan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi, tercantum di hadis Muslim nomor hadis 1893. Lihat kalimatnya, man dalla ala khair, siapa yang memfasilitasi pada kebaikan walaupun cuma nunjukkan saja. Masya Allah, cuma nunjukkan, ya. Mau tahu ada ta'lim hari ini, ibu bikin status misalnya, ada ta'lim jam sekian, dibaca oleh orang, ya, menunjukkan pada kebaikan, dilihat oleh orang itu, dia datang. Maka status yang ibu buat, Masya Allah, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min adri syai'. Bila dikerjakan oleh orang yang melihat, ya, yang difasilitasi, maka yang fasilitator itu mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang telah menyukseskan acara ini dan yang lainnya, baik dari pihak KBRI-nya, dari masyarakat, saudara-saudari kita, semoga Allah memberikan kemuliaan yang luas, ya, dan pahala setiap orang yang datang dan terlibat dalam acara ini. Ya. Tidak cukup dengan amin tuh, ya, nanti kita harus maksimalkan dengan keikhlasan, insyaallah. Dan bagi antum yang datang, saya akhiri dulu mukaddimahnya. Perhatikan gambaran kenikmatannya. Saking pentingnya ini disebutkan oleh Nabi, langsung dirangkum oleh ulama di 3 kitab hadis utama. Ya. Anda bisa temukan hadis Muslim nomor hadis 1389, di At-Tirmidzi nomor hadis 2862, dan di Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya walaupun sedikit, satu hadis saja, satu ayat saja, perhatikan kalimat hadisnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dengan ilmu yang dia dapatkan Allah akan balas dengan meringankan langkahnya menuju surga. Satu. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu, kalau para penuntut ilmu tahu, la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya sejak dia mulai berangkat. Ya. Hati-hati ya, saya pesankan ini sangat penting. Mulai Anda berangkat dari rumah sampai ke sini, sampai pulang lagi, itu kata Nabi, malaikat membentangkan sayapnya. Ya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Ya. Yang Anda penting garis bawahi, ridha malaikat itu artinya dua. Oh, hati-hati ya. Ridhanya para malaikat artinya dua. Satu, al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan. Mohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Di pesan saya, kalau Anda nanti belajar dengan siapapun saat akan berangkat, isi dengan istighfar. Isi. Malaikat itu menunggu, Bu. Pak. Ya. Jangan-jangan saat Anda dikumpulkan saat ini, itu wasilah kita. Ada dosa yang belum terampuni, ada salah yang pernah dikerjakan, Anda dipanggil supaya diampuni. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Allahu a'lam, kita keluar dari sini mungkin kita wafat duluan, bisa terjadi. Saking sayangnya Allah, sini saya panggil, saya ampuni dosa-dosa engkau. Manfaatkan Allah. Hadisnya sahih. Ya. Dan yang kedua maknanya itu ad-du'a'u bil khair. Ya. Ad-du'a'u bil khair, mengaminkan doa-doa kebaikan. Ya. Karena itu pesan saya, nanti saat Anda belajar sampai pulang lagi, coba isi. Walaupun orang lain nggak mesti tahu, dalam hati kita mohonkan pada Allah, dan semoga Allah mengabulkan itu. Saya tutup. Perhatikan hadisnya di ujungnya. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Anda belajar fikih salat lalu Anda amalkan praktek salatnya. Alal abid, dibandingkan orang ibadah tanpa ilmu, kafadlil qamari ala sa'il kawakib, itu seperti keunggulan, keistimewaan rembulan dibandingkan seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, sedikitnya dapat pahala 1000 bulan untuk belajar salat takbir. Tahu dasarnya, tahu ilmunya. Dengan orang takbir tanpa ilmu, itu bedanya 1000 bulan. Masya Allah. Seperti takbir selama 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Nanti kita lihat di akhirat nanti. Ya. Nah, sekarang fokus kita akan belajar tentang syukur nikmat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang akan kita kupas. Dan ini tema yang saya terima, permintaan dari Bapak Ibu sekalian untuk dikupas di kesempatan hari ini. Ya. Tema yang kita gali, syukur nikmat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, ya, kita harus membiasakan dulu. Sebelum kita membahas substansinya, kita pahami dulu temanya, topiknya, istilahnya. Ya. Antum ingin bahas tentang syukur nikmat, jangan-jangan nikmat sendiri kita belum paham. Ya. Atau kita belum tahu apa itu nikmat. Sudah dapat atau belum? Ya. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan nikmat sementara nikmatnya belum kita peroleh? Ya. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat sementara nikmatnya belum dapat, atau bahkan belum tahu apa itu nikmat? Ya. Karena itu saya membuat peta pembahasan dulu. Mudah-mudahan selesai sampai dengan hari ini. Ada 5 pokok yang akan kita bahas. Ya. Satu, kita akan bahas dulu apa itu nikmat sebelum kita syukuri. Ya. Sehingga kita paham, oh ini yang kita dapatkan, ini yang harus kita syukuri. Ya. Yang kedua, cara meraihnya bagaimana? Ya. Cara mendapatkan nikmat. Ya. Satu, kita ingin nikmat. Quran menyampaikan ini loh nikmat tuh. Ya. Yang kedua, bisa nggak dapatnya ya Allah? Baik, ini diturunkan caranya. Begini cara meraihnya. Itu kita akan bahas, insyaallah. Yang ketiga, kalau sudah diberikan, apa yang kita lakukan? Ya, Quran minta syukur, maka kita akan bahas apa hubungan nikmat dengan syukur. Ya. Apa makna syukur dan seterusnya. Ya. Lalu kita bahas dampak syukur dalam kehidupan, dan terakhir kita bahas kalau kita tidak syukuri nikmat itu, apa konsekuensinya dalam kehidupan kita, yang disebut dengan kufur ini. Baik. Kita cepat saja, kita mulai materi kita karena sebentar lagi asar. Ya, bismillah. Baik, kita mulai bagian yang pertama, Pak Ibu sekalian. Banyak ayat yang berbicara tentang nikmat. Bahkan kita mohonkan minimal 17 kali dalam sehari. Kita mohonkan. Ya. Yang paling gampang di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah nikmat. Ya. Ya Allah, mohon tunjukkan kami, berikan solusi dalam kehidupan yang melahirkan kenikmatan. Ya, seperti orang-orang dulu diberikan dan nikmat mereka. Ternyata setelah dikumpulkan redaksi nikmat di Quran, dihubungkan, dianalisis, ya, umumnya kata nikmat di Quran itu dipahami dengan rizki.
Saya ulang ya. Umumnya kata nikmat di Quran itu dipahami dengan rizki. Jadi kalau disebutkan nikmat, konotasinya rizki. Ya. Allah berikan rizki kepada kita, dengan rizki itu hidup kita menjadi nyaman, nikmat, tenang, ya, nyaman. Baik. Nah, sekarang kita runtut dulu pelan-pelan. Saya akan agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Pertama, kalau kita pahami nikmat adalah rizki yang telah Allah berikan, maka hukum pertama kata Al-Quran, Quran surah ke-51 ayat ke-22, Adz-Dzariyat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini konsep sangat penting supaya kita nggak gelisah hidupnya. Sebelum Anda lahir, kata Allah, rizki kita itu sudah ditetapkan di langit, sudah ditentukan. Ya. Jadi Allah sebelum kita terlahir, sebelum kita beraktivitas sudah diatur. Rizki si fulan sekian, sampai meninggal dapatnya sekian. Ya. Bahkan langsung ditafsir oleh Nabi SAW. Ya. Hadisnya mau yang panjang, yang kitabnya tebal atau kitabnya tipis, pendek, ada terjemahannya. Pendek, tipis, ada terjemahan. Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis keempat. Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi. Dari Abdullah bin Mas'ud, lihat di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Perhatikan sini. Kata Quran, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda telah ditetapkan, ditulis ya, sebelum kita terlahir. Bahkan kata Nabi, saya bacakan hadisnya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama baru nutfah, pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Ya. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk zirat, mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, dia berubah jadi mudghah. Sudah sekerat daging, sudah mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, ya. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan rohnya. Di usia 4 bulan, rohnya sudah ditiupkan. Ini poinnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, lalu diperintahkan menetapkan 4 hal. Hal pertama yang ditetapkan, bikatsbi rizqihi. Rizkinya sudah dituliskan. Ya. Di sebelum kita lahir, usia 4 bulan, roh ditiupkan, rizki sudah ditetapkan. Ya, si fulan sampai meninggal 1 miliar, si fulan 1 triliun, si fulan 100 miliar, ditetapkan. Ketetapan ini disebut dengan qadar. Fokus sini. Ada qadar, ada takdir, itu lain. Oh, jangan salah ya, jangan keliru. Ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Tadi ditetapkan 4 hal, saya bacakan cepat ya. 1, bikatsbi rizqihi, rizki ditetapkan, itu qadar. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Awas, bukan umur ya, ajal dengan umur lain. Awas, ajal dengan umur lain. Ajal itu batas usia. Jadi si fulan meninggal, misal ada yang 63 tahun, 70 tahun, ada yang 6 tahun, itu ajal. 2 hal ini, rizki plus ajal, batas akhir kehidupan kita, itu disebut dengan qadar. Ketetapan Allah yang sudah diberikan tanpa intervensi dan tidak bisa dirubah sampai kita wafat. Di Anda berdoa sampai nangis darah pun, itu umur gak akan nambah, gak akan berkurang. Ya, ajal tidak akan nambah, tidak akan berkurang, tetap segitu. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, tak, sudah selesai. Gak bisa pilih-pilih, gak bisa maju, gak bisa mundur. Rizki juga begitu. Nah, penting disampaikan, kalau orang sudah mengerti konsep ini, mohon maaf, 1, orang pasti akan mengerti, tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Yang kedua, tidak akan pernah mengambil rezeki orang lain. Karena nggak ada kerjaan, kita sudah dikasih, ngapain ngambil punya orang? Ya. Karena hukumnya pasti akan dikembalikan itu. Ya. Rezeki itu nggak ada yang tertukar. Hari ini hilang dari kita, besok akan kembali. Rumusnya begitu. Jadi kalau cuma ngambil rezeki orang, itu mohon maaf, ya, mohon maaf bahasanya barangkali kurang menyenangkan. Itu hanya pekerjaan yang sia-sia, membuat lelah diri sendiri. Besok lusa diambil lagi. Ya. Anda ngambil sekarang, misal ada orang ngambil rezeki orang sekarang, ya. Dia pelihara, rasanya senang. Boleh jadi nggak besok, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dia ambil kembali. Ya.
Karena Allah sudah berjanji rizki tidak akan tertukar, yang diambil dikembalikan, ya. Yang buat kita pasti datang. Nih. Di konsep pertama, rizkinya ada di mana? Di langit. Dijanjikan, tu'adun, dijanjikan pada kita pasti diberikan. Kita hidup di mana? Di bumi. Jadi nggak mungkin pergi ke langit kan? Maka turun ayat selanjutnya, diturunkanlah ke bumi supaya kita ambil. Ya, lihat runtutannya ya, supaya runtut dulu. Kita belum berakhir, kita ingin nikmat, nikmat sudah diatur dalam bentuk rezeki. Ditetapkan di langit, tidak akan tertukar. Diturunkan ke bumi karena kita hidup di bumi supaya kita ambil. Ya, maka turun ayat, lihat sini, Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, menurunkan rizki dari langit, turunkan ke bumi supaya kita mudah dapatnya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Saya runtutkan dulu ya. Rizki sudah ada di mana? Di langit. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Karena kita hidup di bumi, diturunkan oleh Allah. Semua ada di bumi, tinggal kita ambil saja. Ya. Jelas dulu sampai sini? Saya percepat karena mau masuk asar. Perhatikan. Dari sinilah kemudian diturunkan konsep cara mendapatkan rizki itu supaya hidup kita nikmat. Kamu sudah saya atur rizkinya. Supaya nikmat, tenang, harus butuh rizki. Ditetapkan di langit. Diturunkan ke bumi. Tinggal kita mengambilnya saja. Ya. Yuk kita lihat. Ya Allah, sekarang saya ingin ambil rizki itu. Bagaimana caranya? Ya. Rizki sudah engkau turunkan, tebarkan di muka bumi. Bagaimana caranya? Masya Allah, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi pebisnis, ada yang di birokrat, macam-macam. Dia mau ngambil. Tapi apapun, Masya Allah, apapun yang kita tempuh profesinya, jadi apapun Anda, ternyata di Quran dibagi ke dalam 3 bagian cara mendapatkan rezeki. Silahkan, Anda mau jadi apapun, caranya cuma pilih satu di antara 3 ini. Kita lihat. 1, ada yang standar. Hukumnya berlaku umum untuk manusia. Ya, nanti kita bahas. Jadi semua manusia bisa mendapatkan ini, tidak peduli mau muslim atau bukan. Ya, ini aturan pertama. Di saking sayangnya Allah pada setiap makhluk, Masya Allah, jangankan orang Islam, non muslim pun bisa dapat sepanjang bernama manusia. Ya, untuk menjadi jembatan supaya mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan umum. Nanti kita bahas. Kedua, Allah khususkan bagi orang beriman saja. Masya Allah. Ada orang aktivitas di dunia, bekerja, beraktivitas. Ada orang yang kedua, selain bekerja, dia sholat juga, dia baca Quran juga, dia puasa juga, lebih berhak meminta kepada Allah supaya diberikan yang khusus. Maka muncul aturan yang kedua, nanti kita bahas. Dan yang ketiga, ini yang penting. Allah hanya berikan pada yang bertakwa, muttaqin. Ya. Jadi pertama, ada yang standar, sifatnya universal. Kedua, diberikan pada orang beriman saja. Dan yang ketiga, pada orang yang bertakwa saja. Jadi ada untuk umum, kedua untuk orang Islam yang beriman, dan yang ketiga ada untuk orang yang bertakwa saja. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang kita mulai bahas. Di sini kita akan mulai inti bahasan kita. Jadi mohon izin kalau agak sedikit saya lambatkan. Ya. Kita akan mulai bahasannya. Saya bertanya dulu, sudah masuk asar belum Pak? Sudah. Baik, kita sepakati dulu karena di samping ada masjid. Kalau saya sudah di jamak qasar, ya, jadi saya tidak akan ikut untuk sholat ini. Jadi barangkali antum sebaiknya sholat dulu ya. Setelah sholat baru kita sambungkan kembali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Masya Allah sudah semakin merapat ya. Ini nggak apa-apa Pak, kalau ada yang kurang maju saja. Kalau di sini penuh, saya di luar juga apa-apa. Nanti kalian bisa masuk ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Saya ingin kita pahami alurnya dulu ya. Kalau skemanya sudah kita mengerti, sudah kita paham, nanti mudah mempraktekannya sebelum kita ke syukur. Tadi sudah kita bahas bahwa yang pertama, kita ingin tahu apa itu nikmat. Kita sepakati nikmat itu segala yang melahirkan kenyamanan, ketentraman dalam hidup kita, maka disebut dengan nikmat. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita, sebelum kita dilahirkan, nikmat itu sudah disiapkan supaya hidup kita nyaman, tentram, dan mudah menjalaninya. Maka turun ayat tadi sudah dibacakan,
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Allah sampaikan, dan di langit itu sumber kenikmatan kita disebut dengan rezeki, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan diberikan pada kita. Saya atur kembali. Bismillah. Baik. Keluar ya, sebentar ya, kita cocokkan dulu. Baik, kita urutkan kembali. Allah sudah berjanji supaya hidup kita nyaman, tentram, ya, enak, disebut dengan nikmat, maka Allah siapkan rezeki. Maka di Quran nikmat sering diidentikan dengan rezeki. Oke? Sebelum kita lahir, kata Al-Quran, di langit sudah disiapkan supaya mudah hidup kita. Karena kita hidupnya di bumi, maka nikmat ini, rezeki ini diturunkan oleh Allah di bumi supaya bisa kita dapatkan. Ingat nanti ya, saya tidak bahas nikmat yang langsung melekat pada diri kita. Karena diri kita pun sudah nikmat. Ya, mata kita nikmat, tangan kita nikmat, kaki kita nikmat, semuanya sudah nikmat. Ya. Bahkan nanti ada ayat Quran yang menunjukkan nikmat untuk manusia saja dari sebelum lahir sampai meninggal, runtut sekali. Ya, nanti kita diajarkan bagaimana mensyukurinya. Ya. Nah, saya nggak bahas ini karena ini sudah ada dalam diri kita, sudah melekat. Ya. Saya bacakan cepat misalnya. Misal, ini rumus ya. Sebelum kita lahir, ibu ingin anak yang saleh, salehah, yang baik sebagai nikmat kehidupan. Al-A'raf, Quran surah 7, 189. Begitu lahir, supaya dapat air susu yang baik, ASI, ayahnya dapat kebaikan, anaknya sehat, pindah dari usia 0 sampai 2 tahun. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik supaya bisa nikmat mendekat kepada Allah, dekat dengan orang tua, bisa sholat dengan baik, bisa akhlak yang mulia. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Mulai sekolah ada kenikmatan, dapat ilmu pengetahuan supaya paham, At-Taubah ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11-nya. Mulai sekolah tinggi-tinggi, mulai kenal dengan kawannya, mulai ingin ta'aruf, Quran surah 49 ayat yang ke-13. Mulai serius mau nikah, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21. Sudah jadi suami, sudah melekat langsung. Bisa ingin jadi suami yang baik, Quran surah 4 ayat 19. Istri yang baik, Quran surah 4 ayat ke-34. Ya. Mulai cari kerja, ini sudah pindah nikmatnya. Diatur yang melekat pada kita, saya percepat maaf ya. Yang melekat pada kita kenapa tidak diuraikan? Karena kita nggak mesti cari. Karena itu saya fokus pada yang kita cari saja. Diturunkan ke bumi, ada 3 cara mencarinya. Kita berhenti di sini tadi ya. Maaf kalau agak cepat karena kita mau sambungkan, waktu kita terbatas. Sekarang perhatikan, fokus di sini. 1, ada rizki yang melahirkan kenikmatan. Cara mencarinya sifatnya universal. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun bisa berlaku, hukumnya sama. Kita turunkan ayatnya untuk mempercepat. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 168. Nanti besok kalau ketemu saya lagi, sesi kedua, saya harapkan antum bawa mushaf ya. Karena kita akan selalu bersama mushaf Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi saya akan selalu katakan, buka Quran sekian, ayat sekian, Quran sekian, ayat sekian ya. Kalau sudah hafal, nggak usah dibawa mushafnya ya. Bawa diri aja masing-masing. Sekarang lihat Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Rumus yang pertama. Hati-hati, kita keliru memahami rumus ini, maka konsekuensinya rizki sulit didapatkan, kenikmatan gak akan hadir. Rumus pertama, rizki yang standar, sifatnya universal. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun itu pasti mengalami ini, melewati ini. Kita lihat, ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau disebutkan nas, saya turunkan ke sini. Kalau diturunkan nas, manusia, itu artinya orang Islam saja atau non-Muslim pun berlaku? Umum ya? Nah, jadi rumusnya, perhatikan. Kalau Anda temukan di Quran, ayat dibuka dengan kata nas, ayyuhan nas, maka umumnya, hukumnya berlaku universal. Tidak berlaku akidah. Hati-hati, tidak berlaku akidah di sini. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun berlaku. Hukum pertama ketika disebutkan nas terkait dengan rizki, perhatikan kalimatnya.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sekarang perhatikan satu nas. Hei manusia. Artinya hukum ini berlaku bagi orang Islam plus juga non-muslim sepanjang bernama manusia. Ya. Jadi kalau di ruangan ini ya, masih ada manusia, berarti hukumnya berlaku untuk semua. Kulu, pelan-pelan. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ya. Cari makanlah, kerjalah, dapatkan rezeki. Ya. Ini bahasa kiasan ya. Kalau dalam ilmu balaghah ini ada majaz. Ya. Dalam bahasa Indonesia namanya sinekdok. Ya. Ingat waktu belajar dulu, ada sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya. Garuda bertemu dengan harimau Malaya. Ya. Padahal yang bertemu ya bukan Garuda, bukan harimau. Ya, orang Malaysia ketemu orang Indonesia, itu pas prototo. Ada sinekdok totem proparte, seluruhan dimaksudkan sebagian. Di final kejuaraan bulu tangkis Indonesia bertemu dengan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia ketemu orang Malaysia? Kan enggak, ya. Nah, itu totem proparte. Ini kulu, silahkan Anda cari rezeki, tapi dimunculkan dengan bentuk pas foto atau sebagian, cari makan. Ya. Bapak kalau ditanyakan sama ibu, kemana Pak? Mencari sesuap nasi deh. Padahal yang dicari nggak sesuap tuh. Kacang aja udah berapa suap itu ya. Dipegang itu. Itu gambaran ya, buat nasi, buat pakaian, macam-macamnya. Intinya kerja. Ya. Nah, hukum pertama, perhatikan. Hukum pertama, standar rezeki itu siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau Anda ingin dapatkan, mesti ada usaha, mesti kerja, mesti dicari. Jadi walaupun Anda agamanya Islam, orangnya Muslim, tapi tidak mencarinya, nggak akan turun, tidak akan dapat. Ya. Jadi Allah sudah menjanjikan, tapi menuntut kita untuk mendapatinya, meraih itu, harus kerja. Ya. Jadi maaf, jangan salahkan Allah. Lantas Anda berkata, ya Allah, kenapa saya sholat? Maaf misalnya, tapi saya nggak dapat, nggak kaya-kaya. Tapi yang non-muslim nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, kaya juga. Ya. Awas, hukum materi ketika didapatkan itu nggak ada hubungan dengan akidah. Pencarian, usaha. Ya. Ini jangan sampai menyalahkan Allah karena kita sholat, kita puasa, tapi karena nggak kerja, nggak dapat itu. Ya, jelas di sini ya? Ini bagian yang pertama. Jadi rezeki itu menuntut adanya usaha. Ini bagian pertama. Sholat, puasa, haji itu hubungan dengan keberkahan. Ya, keberkahan, kecepatan mendapatkan itu. Tapi hubungan mendapatkannya mesti ada usaha. Ini penting saya sampaikan. Saat kami di Kairo 2006, itu ada dua mahasiswa berdebat, Bapak Ibu sekalian. Yang satu mengatakan kita nggak usah cari itu, tunggu aja, nanti juga rezeki turun katanya. Dia sampaikan, kan disebutkan di Quran tadi, Quran surah ke-51 ayat 22, Allah pasti turunkan rezeki, dijanjikan diberikan. Kata temannya yang satu, tidak, kita mesti cari itu, kita dapatkan. Dia sebutkan dalil ini, Allah ini nyata. Yang A tadi dia ingin buktikan, lantas dia masuk ke masjid, lalu dia masuk ke ruangan, di mihrab dia kunci, sembunyi di bawah meja. Ya, kan seperti masjid suka ada ruangan khusus ya. Kadang-kadang di masjid itu suka ada muhsinin ya, yang tabarruk, ngasih donasi, yang bagi yang iktikaf ngasih makanan. Hari pertama datang muhsininnya ngasih, ini nggak dapat karena sembunyi, yang lain dibagi. Hari kedua ngasih lagi, ini pun nggak dapat. Begitu hari ketiga makanannya terbatas, ya, orang ini belum dapat. Kata orang yang ngasih ini, hal min akhir katanya, ada lagi nggak? Ya. Kata DKM-nya, mafish nggak ada katanya. Masya Allah, kata orang ini, antakil jami akhir, saya pergi aja ke masjid lain. Karena sudah 3 hari nggak makan, rasanya sulit, sudah lapar, maka mulai kasih kode. Dan kalimatnya, dia sembunyi itu di belakang. Karena dengar DKM-nya kaget, kok ada orang. Begitu dibuka, seorang sudah lapar, sudah kurus, butuh makanan, langsung diambil jatah makanan tadi, dimintakan 2 box dikasih orang tadi. Maka si teman yang pertama ketika melihat dia dapat rezeki 2 box langsung datang. Dia katakan kepadanya, kan saya bilang juga apa, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan kan itu. Jadi mohon maaf, kalau kita tidak pernah mencarinya nggak akan dapat. Hukumnya itu. Ya, ya jelas sampai sini. Teruskan dulu ya. Sekarang lihat persamaannya. Kulu mimma fil ardi. Tadi kalau kita kembalikan ke ayat, ini agak lebih detail ya. Tolong fokus karena ini agak dalam ilmunya. Tadi Allah turunkan Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma fil ardi.
Ma, Allah telah menciptakan semua. Ma itu lawan dari man. Kalau man menunjuk pada orang, kalau ma menunjuk pada benda, materi. Jadi Masya Allah, semua yang ada di bumi ini untuk kita. Silahkan, tinggal diambil aja, cari. Tinggal dicari. Tapi ketika meminta kita mencarinya, itu ternyata ditambah min di depannya. Rizkinya disebut ma. Saat Anda mau cari, ditambah min di depannya. Min. Asal kalimatnya min plus ma. Anda baca jadi idgham bi gunnah, nun ketemu dengan mim, gitu kan? Maka nunnya dibuang kan? Mimma, gitu kan? Ya. Karena dibuang supaya lebih mudah menulisnya, nunnya dibuang, dikasih mim dikedepankan, dikasih tanda tasydid di atasnya. Ya. Mimma itu asalnya dari min dengan ma. Pelan-pelan. Min ini menunjuk artis sebagian, tidak semuanya. Sebagian, seakan-akan ada pesan pada kita, hey, walaupun rezekinya sudah saya berikan semua ada di bumi, tapi hidup jangan rakus, jangan semua ingin diambil. Apa mau bisa kita pakai seluruhnya? Tidak. Ya. Kita memang butuh, tapi tidak semua bisa kita raih. Tidak. Cukuplah ambil yang kita butuhkan, cukup ambil yang kita perlukan dengan Masya Allah. Ya. Dengan itu jadi wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah ketika Anda menemukan kalimat mencari rizki menggunakan kata min, ini memberikan pesan bahwa silakan berbisnis, silakan beraktivitas, dapatkan rizki, tapi jangan pernah punya sifat rakus untuk mendapatkan seluruhnya. Hanya akan membuat kita lelah dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Sekarang ini yang paling penting. Fil arabi halalan thayyiban. Perhatikan sini, kita buat persamaannya. Hei manusia, silahkan cari rezeki di muka bumi sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Halalan, pertama, rezeki yang Anda cari masih ditempuh dengan cara yang legal, halal. Nggak boleh curang. Jadi kalau ada orang yang curang mengambil sesuatu yang haram, maka Allah akan berlakukan hukum universal, tidak peduli mau itu orang Islam atau bukan. Jadi ada orang mengambil sesuatu yang haram, tidak legal dia, mengambil dengan cara yang salah, itu Allah akan luruskan. Kalau bahasa manusia dihukum. Ya. Ada orang curi ayam, begitu dicuri, misalnya ditangkap oleh polisi. Maaf Pak, saya seorang muslim. Anda akan ngaruh. Mau Anda orang Islam, mau Anda non-muslim, tetap diproses juga. Ya. Jelas sampai sini? Karena hukumnya universal. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang saking tidak baiknya, bahkan nama orang dibawa-bawa itu. Orangnya sendiri nggak paham. Ya. Sekarang kan ada mama minta pulsa, padahal mamanya nggak minta apa-apa, ya. Tambah lagi papa minta saham kan, ya kan? Nah ini nggak jelas juga tuh. Baik. Yang kedua, awas hati-hati. Hukum kedua, satu kita cari mesti legal, berlaku umum, universal. Yang kedua, kalau Anda sudah dapatkan dengan cara yang baik, maka alokasikan rezeki itu, belikan pada yang terbaik yang kita butuhkan. Masya Allah, Anda punya uang 5.000 misalnya, kita ingin beli makanan, maka cari yang terbaik yang membuat kita lebih baik, lebih sehat, lebih nyaman. Maka muncul kaidah kedua, halalan thayyiban. Saya percepat. Karena hukumnya thayyiban ini menyatu dengan nas, dengan manusia umumnya, ya. Maka di sini pun tidak berlaku hukum kesolehan, tidak berlaku hukum akidah. Misal, maaf, ada seorang kiai soleh, doanya selalu terkabul, Masya Allah, punya uang 5.000, beliau beli kacang misalnya, kacangnya basi, saat dimakan akan sakit perut juga, tetap ya. Karena memakan sesuatu yang tidak baik akan berkonsekuensi ya, hukumnya umum, tidak ada hubungan kesolehan atau tidak ya. Poin pertama yang kita catat, satu, rizki bisa kita cari, tawaran pertama dari Allah, silahkan carilah dengan cara yang umum, tidak ada beda antara muslim dengan non-muslim. Cari dengan halal, dapatkan yang terbaik. Jelas sampai sini? Sekarang saya teruskan. Ya Allah, kami sholat, kami puasa, kami zakat. Orang lain tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Masa kami mendapatkan cara yang sama dengan yang nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat? Ya. Apakah dapat kami keistimewaan tertentu? Allah. Maka ada tawaran yang kedua. Nah ini yang penting Anda garis bawahi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172. Hukum ini hanya berlaku bagi orang Islam yang beriman. Quran surah kedua ayat 172. Saya percepat.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat perbandingannya, saya buat persamaan ya. Tadi yang pertama ya ayyuhan nas, tulis karena ada nas hukumnya umum. Yang kedua Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Kalau telah beriman itu, maaf, untuk orang Islam saja atau umum? Islam. Berarti hukum kedua yang ditawarkan pada kita, kalau Anda ingin nikmat hidupnya, mendapatkan rezeki dari Allah, ini ada tawaran untuk orang Islam saja. Hukum ini berlaku bagi orang Islam yang punya iman. Perhatikan kalimatnya. Kulu, tetap ada kulu. Di orang beriman pun mesti usaha, mesti nyari. Ya. Nggak bisa misalnya Bismillah ya Allahu Akbar, oh kubah turun dari langit, bisa jadi, nggak bisa ya. Hilang nanti hikmah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, pakaian datang, wah tukang kain nggak pada laku itu ya. Kalau semuanya seperti itu mesti ada ikhtiar, maka ada kulu. Nah sekarang yang paling menarik, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saya tulis min thayyibat ma razaqnakum. Ini yang paling menarik. Yang ini kulu mimma fil ardi. Tadi apa? Halalan. Ini halal, ini thayyiban. Perhatikan persamaannya. Saya teruskan sini, fokus. Ini nas, ini amanu. Ini kulu, ini ada kulu. Yang menarik, di atas ada fil ardi, di bawah tidak ada. Yang atas Al-Baqarah 168, kulu mimma fil ardi. Di bawah nggak ada fil ardinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di atas ada kalimat halalnya, halalan thayyiban. Di bawah dibuang halalnya. Dan thayyib dijamakkan. Perhatikan kalimatnya. Saya mulai dari halal dulu. Kenapa saat Allah menyampaikan hukum yang umum untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dicantumkan? Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Ya Allah, apa orang beriman nggak harus cari yang halal misalnya? Ternyata disebutkan dalam kaidah tafsir, perhatikan. Bila kata iman bersatu dengan sifat, saya ulang, bila kata iman bersatu dengan sifat dan dihilangkan sebagiannya, ini untuk mengukur kekuatan iman seseorang. Kenapa kalimat halalnya dibuang ketika menyatu dengan kalimat iman? Seakan-akan ingin menunjukkan pesan, orang Islam itu karena punya iman dalam jiwanya, imannya pasti akan otomatis menuntun dia pada yang halal. Karena itu nggak perlu disebutkan lagi. Jadi kalau ada orang Islam merasa punya iman, masih mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau Anda ditanya kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat ini, karena orang ini punya iman, iman itu akan menuntun otomatis pada yang halal. Ya. Nggak perlu disebut lagi. Jadi kalau ada orang Islam punya iman, merasa punya iman, dia mencari yang haram, ada yang keliru dengan imannya. Hati-hati, ada yang keliru dengan imannya. La yasriqul mu'min 'indama yasriq fahuwa mu'min, kata Nabi. Tidak mungkin ada orang beriman mencuri, saat mencuri merasa ada iman dalam dirinya. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita dapatkan, lalu kita konsumsi, dan kita mengaku beriman, ternyata mengambil yang salah. Ada persoalan di iman kita. Ya. Saya teruskan dulu. Jadi kaidah yang pertama, orang Islam itu saat akan mencari rizki, dia bukan tidak hanya mengambil, bahkan tidak pernah memikirkan sesuatu yang haram. Jika ada orang Islam dalam beraktivitas, mau kerjanya, nulisnya, merawatnya, selalu memikirkan yang halal, tidak terbersit yang haram, maka perhatikan hukum pertama. Hukum pertama, kalimat arabunnya dibuang, Allah yang mempercepat rezekinya. Maka diganti kalimat fil ardi dengan ma razaqnakum. Kalau yang atas masih nyari dulu, cari di bumi. Pada kerja dulu, berangkat dulu, kena macet dulu. Yang ini tidak. Kamu nggak capek nyari, kami yang dekatkan rezeki denganmu. Maka muncul ayatnya ma razaqnakum. Bukan kamu yang capek cari, kami yang dekatkan rezekinya. Kalau orang Islam bekerja mencari rezeki dengan imannya, itu konsekuensi yang pertama. Kata Allah, kami akan dekatkan rezekinya. Nggak capek kerjanya. Insya Allah. Ini kena macet, hukum umum. Yang ini tiba-tiba, Pak, jalan sana macet, Bapak belok aja cari yang lain. Allah kasih jalan. Ya.
Yang satu diarahkan, ada kesulitan proyeknya mesti keluar uang, yang ini tidak, dilembutkan hati orang-orang di sekitarnya. Ini sedang bermasalah, antum cari aja yang ini lebih bagus. Allah lembutkan hatinya. Ma razaqnakum, bukan kamu yang capek cari, kami yang dekatkan rezekinya. Jadi kalau Anda bekerja, tiba-tiba rezeki menjadi jauh, susah, macet, coba cek, barangkali ada yang salah dalam prosesnya. Iman. Yang hebat, perhatikan. Yang di atas, kulu mim ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya tulis, saya buang dulu ini ya. Pelan-pelan. Tolong fokus, ini agak dalam maknanya. Thayyiban. Yang di bawah, ya ayyuhalladzina amanu, halalnya dibuang. Kulu min thayyibat. Bentuknya jamak. Allah. Thayyibat. Karena Allah yang kasih bukan thayyiban lagi, tapi dijamakkan thayyibat. Yang ini mufrad, singular, satu. Yang ini jamak. Dan jamaknya muannas lagi, bukan jamak mudzakkar, tapi muannas, menunjukkan pada banyak. Ya. Perempuan disebut muannas karena mengandung, terus melahirkan banyak. Laki-laki mudzakkar tidak. Ya. Sekarang perhatikan, banyak mana, satu atau jamak? Jamak. Sekarang lihat ya, antum mencari rezeki tanpa didalami dengan iman. Awas, tanpa iman, hukum manusia biasa. Maka mohon maaf, walaupun dapat rezekinya, kadang-kadang yang kita dapatkan terasa banyak, tapi rasanya sedikit saja. Jumlahnya kelihatan banyak karena tidak mencari dengan iman, nafsunya yang naik. Ya, ingat, lawan nafsu itu kan takwa, pembuka takwa iman. Takwa di Quran terulang 115 kali. Nafsu di Quran terulang 115 kali. Ya, takwa didorong oleh malaikat, malaikat terulang 88 kali di Quran. Nafsu ditiupkan oleh setan, setan terulang 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau imannya kita tekan, nafsunya yang naik. Makanya orang-orang yang bekerja tanpa iman, walaupun banyaknya dapatnya banyak, tapi selalu merasa sedikit, tunggal. Tayyibah. 1 miliar banyak atau sedikit? Banyak, tapi kalau mencari tak pakai iman, kayaknya sedikit aja gitu. Ya. Dan nafsunya naik, imannya ditekan, takwanya turun, nafsu naik, keinginan lebih banyak. Ingin rumah, ingin dipakai sih enggak, ingin aja. Ya, pakaian ingin, segala ingin, dipakai enggak, butuh juga enggak. Ya. Allah, udah mulai senyum-senyum ini ya. Saya pernah tinggal di Lebak Bulus, mengasuh pesantren Quran. Masya Allah, itu tukang kebunnya kerja di Pondok Indah. Begitu pulang ceritanya selalu begitu. Ustaz, saya kerja, Masya Allah, ada yang punya rumahnya itu megah, bagus, tapi yang pakai kolam renangnya security-nya. Tuh yang pakai apa namanya, bednya, ya tidurnya pembantunya. Orangnya nggak pakai, cuma pengen aja, pengen jaga, pengen, itu nafsu. Tapi kalau Anda kerja pakai iman, Allah, perhatikan, dapat sedikit pun karena Allah yang kasih, berkahnya ditambah. Manfaatnya luas ya. Iman naik, takwa, nafsu ditekan. Karena nafsu ditekan sesuai kebutuhan aja. Begitu cukup, selesai. Butuh pakaian, butuh enggak? Kalau enggak butuh, enggak. Kalau butuh, pakai ini, berkahnya lebih banyak ya. Makan kacang sesuai kebutuhan, cukup, kasihkan yang lain ya. Masih ada di depan ini ya, masih banyak. Baik. Baik, kita sambungkan lagi ya, pelan-pelan. Coba lihat. Jadi kalau Anda ingin dapatkan keberkahan, walaupun sedikit, ya, saya mau kasih kisah sebentar. Ini nyata kisahnya. Ini nyata. Jadi, kalau Anda pindahkan, berusaha merubah dari yang nafsu kepada iman, itu yang pertama Allah berikan keberkahan yang melimpah, jadinya yang thayyiban. Kisah nyata, seorang tabi'in, saya samarkan saja namanya. Beliau punya kebiasaan yang buruk, tinggal di satu tempat yang bermasalah, sukanya berselisih, mabuk dan sebagainya. Kalau Allah tobat, daerah Irak tobat. Lalu bertanya pada seorang guru di situ, saya ingin berubah, bagaimana caranya? Oleh gurunya diarahkan, kamu hijrah. Karena sumber keburukan kamu ini lingkungan yang gak bagus. Maaf, Anda muslim bergaul dengan orang yang tidak sholat, ke bawah kita. Ya.
Anda muslim bergaul dengan orang yang suka minum, terbawa suasananya, maka kata guru ini, tinggalkan dulu lingkungan ini, cari yang lebih bagus. Ditunjukkanlah ke Syam, ya, datang ke Syam untuk belajar. Allah jalan orang ini, saya percepat, sampai di Syam ditemukan seorang guru yang sudah sepuh, tawadhu orangnya, ya. Singkatnya diterima sebagai murid, ya. Padahal kata gurunya, saya cuma makan dengan kurma, dengan air putih, kamu harus belajar. Kata orang ini siap. Kata Allah, hari pertama dia siap, makan dengan satu kurma, minum air putih, ya. Hari kedua dia sabar. Begitu hari ketiga, setan mulai datang, ya. Hati-hati ya, saya pesankan, setan itu kadang-kadang kalau kita berbuat baik gak langsung, dibiarkan dulu. Terutama penghafal Quran ini, Anda menghafal Quran, dibiarkan 10 ayat, 20 ayat, sudah hafal 1 juz, ngulang lagi jadi capek, ya. Nah, ini poin hati-hati nih, kadang-kadang masuknya begitu. 3 hari datanglah setan ke pemuda itu, dia katakan, hei, kamu sudah gak makan dalam 3 hari, hebat. Tapi guru kamu mungkin 3 bulan, 3 tahun seperti ini. Berbaktilah pada gurumu, coba keluar cari makanan. Allah, masuk tuh kena. Masuknya bagus sekali, berbaktilah pada gurumu, keluar cari makanan. Keluar dari masjid, saya ilustrasikan. Begitu keluar, ada rumah di samping masjid, dia naik ke sini ke atas, seperti sinilah, ya, situasinya ada tembok-tembok gitu ya. Begitu ngintip ke sini nggak ada makanan, keluar. Ini nyata, pergi lagi. Rumah kedua, begitu keluar ke sini, sudah tercium bau makanan. Maka dia naik ke atas tembok, dia panjat, dia lihat, Allah, ternyata ada satu panci yang mengeluarkan aroma wangi. Dia lompat ke situ, dia buka. Ditemukanlah 3 terong yang sudah matang. Begitu dilihat, Masya Allah katanya kan, setan masuk. Perhatikan kalimatnya, ambil 1, coba olehmu. Kalau enak ambil, sampaikan pada gurumu. Kalaupun diketahui ini diambil karena gurumu terpandang, pasti akan diberikan, akan direlakan. Perhatikan kalimatnya, karena orang ini sudah hijrah, sudah pergi, ada tertanam iman dalam dirinya. Begitu diambil, dimasukkan ke mulutnya, muncul suara dalam hatinya, itu tidak tepat, jangan, salah. Itu disebut fuad namanya, ya. Di hati kita itu ada suara hati yang selalu menunjukkan kalau yang benar cepat ikuti, yang salah jauh, itu fuad. Quran surah ke-17 ayat 36, ya. Innas sam'a wal basara wal fuad, itu fuad, ya. Makanya kan, maaf ya, pas suara adzan kan suka ada getaran ya, cepat, siap-siap, sudah adzan, itu fuad tuh, ya. Kalau kita salah pakai sendal orang misalnya, itu bukan punya kamu, itu fuad namanya, ya. Bisa, kenapa tersenyum ya? Nah, ketika dia masukkan itu, baru dikunyah, sedikit dimasukkan, kata hatinya jangan, keluarkan, ya. Suara hatinya disebut dengan fuad, gambarannya disebut dengan burhan, ya. Pemberian Allah itu burhan namanya. Dibuang itu Masya Allah, ketika dibuang itu, karena Allah dia tinggalkan, cepat dia lari. Kembalilah orang ini menghadap pada gurunya. Ketika sampai di depan masjid, didapati Allah. Tiba-tiba gurunya sedang duduk, di hadapannya ada seorang perempuan sedang konsultasi. Di samping pintu ini ada seorang ayah, bapak tua sedang menunggu. Ketika lihat anaknya datang, anak muda ini, kata gurunya, ya bunai ta'alna, anakku coba sini. Disampaikan, ini ada seorang perempuan, ditinggal suaminya, sudah wafat, habis masa iddahnya, dia ingin terbebas dari fitnah, ingin mencari calon suami. Kamu mau nggak katanya? Ditanya bapak, kalau ditawarin begitu mau nggak pak? Anggap itu belum ikut dulu lah. Orang ini bilang, ya syekhi, guru, saya ini hidup numpang pada anda, makan dengan anda, saya nggak bisa biayai dia, bagaimana caranya? Kata gurunya, kamu jangan khawatir, la taqlaq katanya, ya. Ini perempuan diwarisi harta yang sangat banyak, dia hanya mengharapkan punya pendamping yang soleh, membimbing dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaran kedua, bagaimana jawabannya Pak? Kata orang ini, bala, ya siap, saya terima. Ketika mengatakan siap, bapak yang di sini dipanggil, ternyata itu ayahnya. Dinikahkan langsung pada saat itu juga, pulanglah 3 orang ini. Istri dengan suaminya dengan ayahnya pulang. Begitu pulang, lewatnya ke sini. Rumah pertama sudah deg-degan tuh, yang pemuda tadi. Ternyata bukan rumahnya. Begitu rumah kedua, Allah, ternyata istrinya menggenggam tangannya, diajaklah ke rumah ini. Yang tadi ada terongnya itu. Suami sudah deg-degan, istrinya ketika buka pintu, pertanyaan pertama, ya zawji, al-anta ja'i? Suamiku, apa anda lapar katanya? Suaminya nggak bisa bohong karena ada iman. Bala, kata ya,
Saya sudah 3 hari ini makan kurma, cuma minum air putih. Kata istrinya, perhatikan, lahbah, tajar khalilan. Tunggu katanya. Saya pergi dulu lihat ke dapur. Begitu dilihat terongnya bermasalah, langsung berteriak, siapa yang makan terong saya? Katanya. Bapak mau jawab apa? Jangan katakan kucing ya. Perhatikan. Karena ada iman sudah melekat dalam jiwanya, dia nggak cari yang haram. Dia kejar istri, dia katakan, ya zauji. Ini uslub yang sangat bagus. Di Quran, laki-laki perempuan disebut dengan kalimat yang sama, zauj. Tidak pernah menggunakan zaujah. Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Bukan zaujah, tapi zauj. Nanti dalam ilmu waris dipisahkan jadi zaujah untuk tanda saja. Saya kembalikan dulu. Ya zauji, wallahi katanya, istriku, demi Allah saya katakan, saya tidak akan kurangi satu kalimat pun. Tadi peristiwanya begini, sampai saya muntahkan terong itu karena Allah saya tinggalkan. Iman. Allah, apa jawab istrinya? Saya punya keyakinan, Bu, kalau semua istri tipikalnya seperti ini akan damai kehidupan rumah tangga. Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu haram, maka Allah kembalikan dengan seluruh terongnya. Panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Thayyibat. Demi Allah, secuil terong yang kau keluarkan haram karena Allah itu, Allah kembalikan dengan seluruh terongnya. Panci tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Ya. Jangan cari alasan pulang dari sini ada cari terong gitu ya. Nggak ada menunya itu. Baik, jelas ya? Nah, jadi thayyibat, Anda cari karena iman, Allah kembalikan, Allah dekatkan. Yang hebat yang terakhir, saya percepat, yang ketiga. Ini belum apa-apa, ini yang standar, spesial tapi standar. Perhatikan yang terakhir. Hebatnya yang terakhir itu belum minta sudah diberi. Yang pertama kerja capek. Yang kedua kerja tapi didekatkan. Yang ketiga belum minta, Allah sudah dilihat oleh Allah. Belum minta sudah dipenuhi. Belum bermohon. Ya. Maka muncul kaidah khusus untuk yang ketiga ini, Quran surah 7 ayat 96. Istimewa. Muttaqin. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Please. Tadi yang pertama tadi, ya ayyuhan nas. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat. Yang ketiga, amanu plus wattaqau. Pertama, nas. Kedua, amanu. Yang ketiga, amanu plus wattaqau. Dan gak tanggung-tanggung ayatnya. Walau anna ahlul qura, kalaulah seluruh penduduk itu, ya, bukan si fulan, bukan si fulana, se-Abu Dhabi, ya, semuanya, atau se-Indonesia, Allah, ya, amanu, beriman, plus wattaqau, dan meningkatkan imannya dengan takwa, plus takwa. Jadi kita lihat takwa itu apa? Anda tambah iman plus takwa, cari kerja plus takwanya nggak ditinggalkan. Kita seimbangkan, tingkatkan. Perhatikan kalimat Qur'annya. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pakai la, ada li, ada la, itu lain. Kalau li sifatnya mulkiyah, kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah yang di langit dan di bumi. Tapi kalau la itu taukid, pasti. La fatahna 'alaihim, kami akan bukakan langsung bagi mereka, langsung dibuka. Barakatin, bukan thayyibat lagi, tapi keberkahan seluruhnya. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Nah, sekarang perhatikan, yang dua pertama masih nyari di bumi, yang ketiga barakatin minas sana, pintu langit dibuka, wal ard, dan bumi. Pada yang ketiga ini langitnya dibuka, buminya dibuka, belum minta Allah sudah turunkan. Dilihat kebutuhannya oleh Allah. Nah, apa salah satu amalannya? Ini takwa. Anda tanya misalnya, Ustaz, kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Kita lihat ya, pelan-pelan. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 misal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah, siapa orang takwa ini? Ciri pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, mulai dengan salat.
Afwan, satu coba cek. Mohon maaf sebelumnya, kalau ada rezeki yang terhambat, susah, belum terbuka, padahal kita sudah merasa beriman, coba cek takwanya, coba cek sholatnya, barangkali belum baik, ada yang tertinggal, ya. Nah, kalau Anda ingin merasa diurai masalahnya, dekat dengan kita, tingkatkan takwanya. Makanya dibalas di ayat selanjutnya, Quran surah 65 ayat yang sama 2 dan 3, At-Talaq. Kita hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kan iwaja makhrajan. Ya, perhatikan. Wa may yattaqillaha, Anda tingkatkan takwa. Misal, kemarin enggak salat berjamaah, sekarang berjamaah. Kemarin tidak salat sunnah, sekarang salat sunnah. Ya, Masya Allah. Kemarin enggak tahajud, sekarang tahajud. Tambah misalnya, yaj'al lahu makhraja. Pakai nakirah bukan ma'rifah. Semua persoalan yang dihadapi akan diurai pelan-pelan. Maaf ya, saya lihat ini tenang-tenang, nyaman, makan kacang, makan pisang, tapi belum tentu nggak punya masalah. Belum tentu itu. Mungkin di rumah sedang ada persoalan, di kantor ada masalah, ya, macam-macam. Nah, kalau ada masalah yang tidak Anda bisa selesaikan dengan sains, dengan materi, dengan tenaga, coba cek takwanya, mungkin itu kendalanya. Ya. Dan hebatnya teruskan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan berikan rezeki dia tak bertepi itu, karena pintu langit bumi dibuka. Coba cek. Karena itu, saya beri contoh langsung saja. Yuk, dari level Nabi dulu ya, dari level Nabi. Coba kita bedakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam akan menghadap pada Fir'aun. Fir'aun itu bukan cuma zalim, tapi saking kerasnya, tadi dibacakan oleh adinda kita itu ya. Jadi Quran surah ke-14 ayat 6 sampai 8 itu ya. Itu kan yang ayat 6-nya mirip dengan Al-Baqarah 49. Firaun itu punya sifat kalau sudah nggak betah, ya, itu langsung eksekusi. Bisa lihat orang rambutnya nggak enak nih. Kalau Firaun tuh, aduh rambut nggak bagus, pisahin aja dengan kepalanya sekalian. Itu Firaun tuh. Ya. Makanya ketika Musa akan menghadap, khawatir situasinya sulit, berdoalah kepada Allah. Saya percepat, kita hafal doanya. Rabbi syrahli wa yassirli. Ya Allah, mohon lapangkan dada ini supaya nyaman menerima kalimat-kalimat Firaun, dan mudahkan urusanku supaya mudah diterima. Musa minta, langsung dijawab. Nabi Muhammad SAW belum minta, diberi oleh Allah. Belum minta, sudah diberi. Musa minta, Rabbi syrahli. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah saya sudah lapangkan dadamu sebelum kau minta? Musa minta wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nazalatil ayat wa huwa la yaqbud. Ya. Amma Musa fa talaba, ya. Talaba rabbah fa huwa yaqbud. Allahumma rabbi shrah li sadri. Allahumma Allah fa ajaba rabbul alamin. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa lam yad'u wa lam yaqbud. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala ayatan tu'akkidu i'jaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah. Kenapa bisa seperti itu? Maka diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Isa, Nabi terakhir, Nabi Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, menerangkan pada umatnya. Disebutlah Nabi Muhammad dengan nama lain, nama sifat yang lain. Disebut dengan Ahmad. Ahmad. Terulang cuma sekali di Quran. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ya. Muhammad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Ahmad terulang sekali dalam Al-Quran. Min ba'dismuhu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa tidak menyebut Muhammad tapi Ahmad? Nah, saya ilustrasikan sebentar ya. Dalam bahasa Arab itu, kalau ada seseorang baik sifatnya pada sesama, hablum minan nas, secara sosial, satu sifat aja itu disebut dengan Mahmud. Bisa ada orang jujur tapi kurang sabar. Jujur sih, kebagian kacang 5 ngambil 5, tapi nggak sabaran gitu ya, pengen cepat ngambil, bisa. Itu Mahmud. Atau sebaliknya, ganti misalnya sama pisang boleh ya. Tapi kalau dia sabar, jujur, pemaaf, tawadhu, toleran, itu dibentuk superlatif, siyaghul mubalaghah. Dirubah kalimatnya dari Mahmud menjadi Muhammad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada, surga tingkat tinggi. Allah dilempari bukan dengan kata-kata, dilempari dengan batu.
dari Makkah keluar ke Taif, dikira akan beriman, dilempari dengan batu, dibentengi oleh Zaid bin Haritha sampai keluar darahnya, mengucur deras. Allah, Zaid sudah membentenginya sampai berteduh di bawah satu pohon. Turun Jibril alaihissalam menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, angkat tangan bermohon kepada Allah, saya himpit bumi Taif, saya angkat, saya himpit mereka. Apa kata Nabi? La ya Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka belum tahu saja. Nabi Nuh alaihissalam dicela oleh umatnya, turun, angkat tangan, berdoa kepada Allah, azab turun. Nabi Muhammad dilempar dengan batu, katakan la ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Tapi yang paling hebat, kalau ada seorang hamba rajin satu ibadah saja, misal rajin tahajud tapi puasa sunnah belum, atau sebaliknya, maka namanya berubah menjadi hamid. Hamid, hati-hati kalau ada yang namanya hamid di sini ya. Berarti itu minimal tahajud ya, atau puasa ya. Kalau nggak tahajud, nggak puasa, ganti aja jadi mahmud ya. Contoh saja, contoh itu bercanda ya. Saya teruskan. Tapi kalau ada puasa juga, tahajud juga, zakatnya luar biasa, masya Allah, maka dirubah kalimatnya dari hamid menjadi ahmad. Untuk siapul mubalaghah. Nabi Isa melukiskan Nabi terakhir, seakan-akan mengatakan, hei, Nabi terakhir itu bukan hanya hebat dari sisi hamdun minan nasnya, tapi ibadahnya pada Allah luar biasa. Nggak terlukiskan dengan Nabi sebelumnya, tidak terlukiskan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2013, hadis Muslim nomor hadis 765, bisa dilihat juga dari Ibnu Umar nomor hadis 749, tapi yang ada di sini ini teorinya, ya ini prakteknya. Seorang datang pada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah, la tas'al an husnihinna wa tughlihinna. Jangan coba-coba tanya akan panjangnya dan bagusnya bacaannya. Saya tidak pernah melihat beliau menunaikan salat itu di Ramadan dan di luar Ramadan, kecuali beliau tunaikan 4, kemudian 4, kemudian 3, 11 rakaat. Kata Aisyah, di rumah Aisyah ya, di rumah yang lain berbeda. Tapi poinnya, jangan tanya panjang dan bagus bacaannya. Penasaran, Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud diikuti. Begitu satu ketika Rasulullah sedang sholat bermakmum di belakangnya, Allah rakaat pertama membaca 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, belum selesai, ternyata nyambung Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung, baru selesai di An-Nisa ayat 176, 5 juz 4 halaman, rakaat pertama baru ruku. Besoknya Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud gak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir gak khusyuk karena selalu bertanya, kapan nih Nabi rukunya? Itu yang membuat Aisyah pernah tersenduh. Anda bayangkan, Nabi pemimpin paling hebat, posisi paling luas, tinggal di satu rumah, istrinya sedang tidur, bergerak tangannya mengenai kaki Rasulullah suaminya. Ada suami sedang sholat, istri sedang tidur, begitu bergerak tangannya mengenai kaki suaminya, tandanya apa? Dan bukan cuma sentuh, KS8. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Luar biasa, sulit. Itu seorang Nabi ya, mohon maaf, ketika itu bangun Aisyah melihat sudah bengkak kaki beliau. Rakaat pertama ketika salam ditanya, ya Rasulullah lima hakada, kenapa seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah kau dijamin terjaga dari dosa? Alam takun madmunan, bukankah kau dijamin masuk surga? Kalimat alam takun madmunan ini menunjukkan Nabi terjamin masuk surga. Dikeliru kalau dikatakan Nabi nggak dijamin masuk surga, tidak. Karena hadis yang mengatakan alam takun madmunan, Anda terjamin masuk surga. Apa kata Nabi? Fala akunu 'abdan syakura. Apa nggak boleh aku bersyukur pada Allah? Allah, Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tingkat tinggi surganya, masih mau menunaikan sholat tahajud yang sunnah sampai kakinya bengkak 5 juz 4 halaman setorakan. Karena itulah Isa menyebut dengan Ahmad. Saya, Anda, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Sampai sore ini belum jelas surganya. Cita-cita masuk surga Firdaus langsung bersama Rasulullah. Jangankan yang sunnah, salat fardu kadang-kadang terlambat kita tunaikan. Maka dari itulah disebut dengan Ahmad. Karena itu Nabi ketika beliau meminta, bahkan sebelum terangkat Allah sudah turunkan. Kenapa? Ini wattaqu.
Ini poinnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda inginkan itu semua, maka tingkatkan takwa, maka cepat kita dapatkan. Saya berhenti dulu di sini karena kita belum bahas tentang syukur. Ya, karena di sini belum dapat nih. Materinya syukur kan? Kita baru mencari kalau sudah dapatkan ini, kemudian bagaimana kita mensyukurinya. Saya terangkan dulu rumah Nabi ya. Setelah itu kita diskusi kalau mau ada tanya. Nanti kalau masih ada waktu saya terangkan tentang syukurnya. Ya, syukur itu gampang, 5 menit selesai. Ya, 5 menit selesai. Ini lihat sini. Ini mohon maaf kalau agak gelap, kalau di sini terang ya kelihatannya. Ini rumah Rasulullah. Ya. Saya perjelas. Oh, ini lebih nggak jelas lagi. Pelan-pelan. Ini Zam-Zam. Zam-Zam tawar, ada jamnya. Nanti Anda boleh copy filenya, di sini lebih terang. Di sini Jabal Qubais. Ya. Di atasnya Istana Raja ya. Anda yang sudah ke Mekah, ya, saya bermohon pada Allah yang belum nanti bisa disegerakan, baik haji atau umrah. Allah yasir insyaallah. Lihat sini, ini Zam-Zam, ini Jabal Qubais. Saya cantumkan ini untuk menunjukkan Jabal Qubais itu dulunya itu simbol kebesaran. Ya. Di kepala suku yang pegang kekuatan, yang menaklukkan wilayah, itu simbol kebesarannya di sini. Jadi kalau mengumumkan informasi penting naik ke sini. Karena itu sampai sekarang kenapa jadi Istana Raja? Karena ini simbol kebesaran bahwa ini yang mendapatkan ini, yang berkuasa. Di bawahnya ini ada tiang listrik satu. Ya, ini yang ini nih. Ya. Sampingnya lagi ada, ini kelihatan yang ini? Ya, ada ya. Sampingnya ada lagi tiang listrik yang kecil di sini. Kelihatan? Oh, masa kelihatan? Saya aja nggak lihat ini. Ini waktu ada realnya, cuman saat kami foto nggak nampak di gambar gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lihat hebat itu ya. Kita aja nggak lihat. Masya Allah. Apa sudah semakin malam, sudah pengen istirahat. Baik. Ini rumah Abu Jahal. Saya ulang, ini rumahnya Abu Jahal. Rumah Abu Jahal di sini. Ya. Kemudian kita tarik ke sini, rumah Rasulullah lahir di sini. Ini lebih besar. Yang paling menarik begini, ini gambar, ini kami ambil sendiri. Dulu kakak saya yang ambil. Ini pagi-pagi situasinya, matahari mau naik. Allah, ternyata rumah Nabi dilahirkan ini tepat tempat terbitnya matahari langsung di atas rumah Nabi. Dan kalau rembulan sudah mulai terlihat malam, itu pun posisinya persis di atas rumah Rasulullah. Siang dan malam itu selalu terang. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sini. Kalau ditarik gini lurus, ada Bukit Marwah. Saat Anda sa'i, ya dari Bukit Safa kemana? Nah, keluar dari Marwah, itulah rumah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah dulu berumah tangga. Nanti tolong kalau antum misalnya, mohon maaf ya, umrah atau haji, daripada nyari tempat yang tidak jelas, lebih baik cari di sekitaran itu yang banyak manfaatnya. Ya. Hotel Hilton misalnya itu rumahnya Abu Bakar dulunya. Sekitaran itu, depannya Parlemen Quraisy. Yang mau saya sampaikan, disinilah Nabi berusaha dari sejak awal mencari rezeki. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, Anda yang kemarin misalnya haji atau umrah, ini kan ada bukit dari sini sekitar 400 meter sampai dengan ke Marwah. Ini jadi terminal ke Mahbas Jin ini. Jadi dari sini ada bukit panjang, itu dulu itu adalah pusat grosirnya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya. Jadi kalau orang ingin ngambil barang dagangan dijual atau berangkat ya untuk bertransaksi atau berniaga, ngambilnya ke sini. Termasuk Rasulullah saat usianya 9 tahun dengan pamannya Abu Thalib, ngambil barang dagangan dari situ. Ya. Sampai dewasanya, ini dari sini. Jadi maksud saya, Nabi saja berusaha. Nabi saja sholat. Nabi saja meningkatkan takwa sampai mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa. Maka kita yang mengaku umatnya, yang dekat dengan Rasulullah, Masya Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Saya tutup, kenapa disebut diistimewakan oleh Allah? Karena nabinya luar biasa, umatnya pun istimewa. Saya akhiri di sini, perhatikan. Musa, mukjizatnya apa yang paling terkenal? Tongkat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka hajar fanfajarat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, keluar mata air. Tongkat Anda dari emas dipukulkan ke batu, keluar air mata. Itu Musa. Dipukulkan ke laut, terbelah dua. Allah. Sekarang perhatikan, laut sudah dibelah. Umat Musa selamat. Fir'aun ditenggelamkan, langsung dilihat oleh mata kepala sendiri ditenggelamkan Fir'aun. Belum basah kaki, masih minta kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan yang baru.
Karena itu Allah murka dan masih mengatakan, kami nggak akan percaya dengan kamu Musa, nggak akan percaya sampai kami lihat Allah dengan jelas, nggak usah pakai engkau. Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami nggak akan percaya dengan engkau sampai kami lihat Allah langsung. Karena itu ketika musyrik hukumannya langsung. Umat Musa musyrik bunuh diri. Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittihadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuh diri baru selesai. Umat Nabi Muhammad enggak. Ada orang musyrik 31 tahun, Sa'ad bin Mu'adz. Musyrik memusuhi Nabi 31 tahun. Masuk Islam 6 tahun kemudian meninggal 37 tahun. Setelah taubat hasanah Islamu, bagus Islamnya, berperang sampai wafatnya dipelukan Rasulullah. Sampai kata Nabi, sekarang sedang bergetar arsy karena rohnya Sa'ad bin Mu'adz sedang pulang. 6 tahun. Allah. Umat Nabi Musa ada kotoran di pakaiannya, gak bisa dicuci. Sobek solusinya. Sobek baru bersih. Ya. Makanya kalau pulang ke Jakarta nanti di samping terminal, samping lampu merah ada pemuda sobek-sobek bajunya, celananya, itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Nabi Muhammad tidak begitu. Ya. Kotor cuci, hilang warnanya, baunya, rasanya selesai, najis hilang bisa digunakan. Ya. Kalau antum sudah diberikan kemudahan, dosa istighfar, minta ampunan, tidak bunuh diri, najis tinggal dibersihkan, pakaian yang sama, dengan semua itu belum beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah harus memberikan jalan pada kita? Karena itu bertakwalah kepada Allah, pulang dari sini perbaiki keadaan diri kita. Mungkin persoalan yang membuat hidup kita belum nyaman dalam kehidupan. Saya berhenti dulu, kita belum bersyukur karena belum kita bahas materi ini. Saya perkenankan kalau ada yang ingin bertanya atau memperjelas materi kita. Saya perkenankan dulu. Terima kasih kepada Ustaz Adi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dimulai dari Bapak-bapak, ada yang mau mulai bertanya? Kalau tidak ada, saya teruskan. Ibu-ibu. Oh, sebentar. Sudah. Kalau ada yang mau ditulis, silahkan ditulis, lebih bagus supaya waktunya lebih singkat dikedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi antum bilang kalau bayi itu dituliskan rezekinya 4 bulan ya Ustaz? Ya, sebelum dilahirkan. Ya, aku mau nanya soal semua yang ada di bumi ini sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Jadi itu hubungannya gimana ya Ustaz? Jazakumullah. Pertama kita pisahkan dulu dalil-dalilnya. Pertama antum bisa catat terkait dengan bumi keseluruhannya, bukan dalam konteks manusia, bumi keseluruhannya dengan nikmatnya. Al-Baqarah ayat ke-29. Nikmatnya Al-Baqarah ayat ke-22. Oke, yang paling ringan aja dulu. Kaitan dengan manusia mulai dilahirkan, perjanjian dulu dengan Allah. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 perjanjiannya. Kemudian kita berdoa supaya saat lahir sesuai dengan apa yang dijanjikan. Quran surah 7 ayat 189. Ketika dia berkembang, masih Allah yang kasih rezekinya. Masih Allah, dia belum mencari. Al-Baqarah ayat 233. Kemudian dibimbing untuk belajar, ya. At-Taubah ayat ke-122. Disiapkan oleh orang tuanya supaya dapat prestasi, diberikan ilmu, dimotivasi. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya lihat perbedaannya. Semua yang ada di bumi dituliskan sejak 50.000 tahun sebelum ada. Semua yang ada di bumi, artinya segala rezeki yang ada di bumi, segalanya. Hal yang terkait dengan bumi. Pertama, ungkapan dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan al-haqiqah, yang kedua majaz. Jadi ada al-haqiqah wal majaz di ilmu balaghah, ya. Kalau al-haqiqah itu menunjukkan bilangan real, ya. Kalau al-majaz menunjukkan bilangan banyak, ya. Misal begini, tawaf berapa putaran? Itu real. Tapi kalau saya katakan misalnya Pak Indra pusing 7 keliling, apakah keliling KBRI sampai 7 kali lalu pusing dia? Saking pusingnya dia, saking pusingnya. Nah, dalam kalimat 50.000 ini, apakah yang dimaksudkan adalah majaz atau hakikat? Ya. Majaz atau hakikat? Kalau hakikat artinya sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelum itu sudah ditetapkan. Tapi kalau disebutkan majaz atau kiasan, artinya sudah jauh sebelum itu diciptakan, kamu nggak bisa bayangkan, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari hakikat ataupun majaz, Allah ingin menegaskan dalam Al-Quran plus ditafsir oleh Nabi, bahasanya
Huwallazi khalaqalakum ma, bahasanya semua yang di bumi, bukan man. Terlepas dari hakikat dan majaz waktunya, ya. Yang diciptakan ini pakai ma bahasanya. Ma itu menunjuk pada materi. Man menunjuk pada orang. Jadi yang dimaksudkan di hadis tadi, ya, itu maksudnya segala yang ada di muka bumi, materinya. Ya, di darat, di laut, di udara dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan, bukan kaitan dengan orangnya. Jelas ya? Adapun tadi korelasi yang antum sebutkan, yang antum tanyakan dan tadi saya jawab, bagaimana dengan persoalan rezeki yang telah ditetapkan? Kan masih dalam kandungan. Antum kan ingin sambungkan. Satu sisi hadis menyebutkan 50.000 tahun sebelum sudah ditetapkan, sisi lain kok baru dalam kandungan baru diberikan. Karena hadis pertama menyebutkan ma, nas kedua menyebutkan man. Siap? Yang pertama menyebutkan segala yang ada di bumi dalam arti materinya, materi bumi secara fisikal. Ya. Adapun tentang rezeki manusia karena terkait dengan orang, dia tidak masuk pada kategori hadis ini. Ya, masuknya ke sini man. Di mana ditemukannya? Paling gampang buka Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Al-Arba'in ada banyak ya, yang paling populer An-Nawawi. Ya. Mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nah, hadis nomor 4 untuk bisa lihat. Ya. Jelas di sini? Kalau sudah rezekinya diberikan usia 4 bulan, maka boleh perjanjian dengan Allah. Perhatikan. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Awas, hati-hati ya. Dan kami telah mengambil perjanjian dengan seluruh anak cucu Adam. Artinya, man ini berlaku bagi seluruh Adam dan anak keturunannya. Awas, hati-hati. Jadi, selama masih ada anak cucu Adam, maka hukum ini berlaku. Hukum ini berlaku. Jadi semua ditetapkan dalam 4 bulan kandungannya. Ya. Jadi dari Adam sampai Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW sampai kita. Ya. Jadi kalau kita urutkan misal Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Abdan, bin Abdi, bin Amri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Talih, bin Ya'rub, bin Yasjud, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azra, bin Nahur, bin Amir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlan, bin Matushara, bin Kinan, bin Amras, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Tidak dimulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita, itu sudah diatur oleh Allah. 4 bulan dalam kandungan sudah diberikan. Jelas ya? Masih ada? Sudah. Ustaz, ada hadis silaturahim itu memperpanjang usia. Apakah bertentangan dengan ajal qadar yang ditetapkan? Hati-hati. Bahasa hadisnya silaturahim bukan memperpanjang ajal, memperpanjang umur. Nah, beda antara umur dengan ajal itu lain. Beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal itu batas usia yang ditetapkan. Tadi saya sampaikan. Ya, si fulan misalnya, Masya Allah, ini 63 sudah selesai. Gak bisa nawar. Ya Allah, tambah dikit-sedikit aja buat tobat. Gak bisa. Ya Allah, hamba sudah capek di dunia ini, sholat sudah banyak, wafatkan sekarang. Gak bisa. Kalau belum waktunya, sudah. Ya. Masya Allah. Sekarang lihat cara mengisi ajal ini. Quran surah ke-7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu hukum ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Nah, sekarang misal si fulan antara 63 nih. Standar Nabi aja ya. Kata Nabi, amal ummati, usia umatku itu, ya maksudnya ajal itu ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 umumnya. Ya. Wa qalilum ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Jadi ada yang wafat sebelum ini, ada yang setelah ini. Tapi umumnya antara 63 sampai 60 sampai 70. Kita ambil standar Nabi lah. Nabi wafat kurang lebih 63 tahun. Di ini ada yang sudah 40 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? 23 tahun. Hati-hati ya. Yang sudah 62 tahun 11 bulan, tinggal berapa? Jadi itu nggak usah ada pantangan, mau nasi padang, mau pisang, mau ini makan aja. Sama juga kalau udah selesai ya selesai. Nah. Sekarang perhatikan, ya Allah, saya diberikan usia ini saya tidak tahu. Jadi sengaja qadar itu sifatnya dibuat misteri supaya kita semangat untuk mengisinya dengan kebaikan. Ya, makanya afwan ya.
Kalau antum sedang terpikir berbuat salah, kata para ulama, cara paling cepat supaya baik terus, bayangkan saat berbuat salah, terpikir salah, bayangkan akan meninggal saat itu. Itu paling gampang. Seseorang mau bohong misalnya, ketika mau bohong bayangkan bagaimana saat bohong itu meninggal. Itu paling gampang. Nah, ya Allah, Engkau ciptakan hamba, diberikan misi. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, supaya ibadah yang baik-baik. Kita bertanya bagaimana caranya supaya saat kita pulang sampai di ajal kita bisa baik, kan? Maka diturunkan oleh Allah caranya, disebut dengan umur. Al-umur. Dari kata ini muncul kata makmur. Umur punya 3 arti dalam bahasa Arab. Hati-hati, umur itu asalnya bukan usia, tapi punya 3 arti. Satu, sesuatu yang melahirkan manfaat. Itu umur. Sesuatu yang melahirkan manfaat. Karena itu ada memakmurkan masjid, maksudnya mengisi masjid dengan segala yang bermanfaat. Bukan rame ya, kalau rame banyak, nyanyi juga rame gitu ya. Hati-hati, segala yang bermanfaat. Jadi seakan-akan gini kalimatnya, kita diberikan ajal oleh Allah sampai wafat, tolong isi dengan hal yang bermanfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, ya, beraktivitas yang bermanfaat. Makanya Nabi sampaikan, bicara saja, perhatikan kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kalau Anda merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik atau diam, sudah. Manfaat. Mata, ya. Oh, kita gantian. Oh, sini mau pakai mic? Oh, tidak. Kita gantian dulu ya. Baik. Mata, yuk dari kepala ya sampai ujung kaki. Coba lihat. Mata diatur oleh Allah. Antum ya ikhwan, Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Muhammad katakan pada pria-pria yang beriman. Saya sudah berikan kaidahnya. Kalau ada ayat tentang iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Coba tahan pandangan kalian, palingkan dari yang tidak tepat. Itu sudah diatur mata kita itu. Berarti kalau mata kita melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ada yang salah dengan iman kita. Lihat yang bermanfaat. Ibu juga begitu. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati an yaghuddna min absarihinna. Katakan juga pada para perempuan yang beriman, coba jaga pandangannya, tundukkan. Itu diatur, manfaat lihat, enggak jangan. Coba dalam sehari berapa yang kita lihat itu yang keliru? Sudah buka TV, sudah terbuka segalanya. Bapak kalau lihat iklan shampoo, yang lihat shampoo-nya apa orangnya? Udah lain kan? Hati-hati Bu ya. Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Indonesia itu agak sulit situasinya. Antum bayangkan kita lihat TV aja, pagi-pagi kita buka, itu tayangan sudah luar biasa. Yang didengar salah, dilihat salah, racunnya banyak Bu. Banyak Pak ya. Kalau dulu gampang milihnya, madu yang bagus tangan kanan, racun tangan kiri, kita bisa pisahkan. Ya. Sekarang nyambung Bu, Ibu susah bedakan, racun semua itu. Ya. Kadang-kadang ada kelihatan racun bentuknya madu atau sebaliknya. Ya. Coba Ibu pilih mana deh untuk bedakan, susah. Mau di madu, mau di racun. Susah gitu ya. Kotor semua itu ya, kelihatan susah. Apa ya itu, umum saja. Ya. Jadi ambil yang manfaat umur, itu yang pertama. Coba lihat ujung kepala sampai ujung kaki. Antum tangan sudah manfaat belum tuh? Ya, afwan ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sambungkannya ke syukur langsung. Saya sambungkan supaya waktunya efektif. Kita kembalikan dulu ke syukur, lalu kita jawab yang ini. Ya, nyambung ini. Kalau Anda sudah diberikan nikmat, umur sudah diberikan, kaki, tangan sampai dari kepala sampai ujung kaki diberikan, maka yang diminta oleh Allah nggak banyak. Syukuri. Saya nanti sambungkan ke sini. Apa itu syukur? Pelan-pelan. Saya beri contoh, jangan handphone lah, pisang aja. Saya berikan pisang ke Pak Indra misalnya. Saya kasih. Hukum pemberian, kalau sudah dikasih, biasanya apa? Responnya terima kasih. Pasti itu. Begitu diterima, memberikan kasih. Gitu kan ya? Sekarang Allah berikan kepada kita sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Ada rezeki yang gak usah nyari tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang kedua yang harus dicari dan diberikan itu. Maka saat kita menerima itu semua, kita ingin berterima kasih. Dalam bahasa Arab, terima kasih itu dari kata syakara. Syakara. Sinnya besar ya, syakara, bukan sin kecil. Antum sudah tahu? Kalau sin kecil artinya mabuk. Oh, artinya mabuk kalau sin kecil. Ya. Makanya kita ungkapkan dalam bahasa Arab yang simpel syukran.
terima kasih. Ya. Tapi kalau pakai sin kecil, sukran, selamat mabuk, itu artinya itu. Hati-hati ya. Sukran, selamat mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara, pakai sin kecil. Ya. Sekarang perhatikan. Maka Allah nggak minta banyak. Anda diberikan nikmat, ucapkan terima kasih pada Allah. Ucapkan terima kasih. Ya. Sekarang perhatikan, saya pelan-pelan ya. Saya tadi kasih satu pisang ya. Bukan. Bapak ucapkan apa tadi? Terima kasih. Kalau diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Kembali sama-sama. Cukup sampai di situ. Allah karena Khalik mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, ya Allah. Bukan kembali bahasanya, bukan sama-sama. Turun ayat Quran surah 14 ayat ke-7. Adinda kita tadi bacakan. Wa idh ta'adzana rabbukum. Saya maklumkan nih ke semuanya, kata Allah. Saya beritahukan, semuanya mesti tahu. La in syakartum la azidannakum. Jika Anda berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, bukan sama-sama, saya double, saya tambah kembali nikmatnya. Ya Allah, terima kasih pisang, dikasih satu, datang lagi satu. Ya Allah, terima kasih satu, datang lagi satu. Allah. Dan Allah kalau sudah senang, bukan satu yang diberikan, sekali diberikan 10 dikembalikan. 10 dikembalikan. La azidannakum. Al-An'am Quran surah 6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan saja dikembalikan 10 kali lipat. Ini ketika Anda berterima kasih kepada Allah, itu dikembalikan kepada kita. Ya, 10 kali lipat. Makanya saat Anda bersyukur kepada Allah, syukur kalimatnya, terima kasih, itu manfaatnya untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita, kembali ke kita. Maka turunlah Quran surah 31 ayat ke-12 itu. Ya. Quran surah Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jelas ya? Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur itu? Karena jangan-jangan saya sudah bersyukur tapi Allah nggak tambah. Nah, cara kita mungkin yang keliru. Nah, ini yang mau saya sempurnakan. Kita berakhir di sini dan kita sempurnakan jawaban ini. Syukur itu tidaklah disebutkan di Quran, di hadis, bahkan dalam kalimat bahasa Arab, kecuali mengungkapkan rasa terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Itu syukur. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara bersyukur, gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Ya Allah, ribain. Misal, tadi saya ajarkan kasih mata, Allah minta lihat yang baik-baik, kita syukur. Kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi pandangannya menatap tanpa batasan, itu bukan syukur. Dikasih lisan sehat, ucapkan yang baik-baik. Kalau mengucapkan Alhamdulillah, tapi gosip juga, itu bukan syukur. Baik. Telinga juga begitu, semua sama. Ya. Karena itu ketika orang mengatakan saya syukur, gunakan nikmat pada yang disukai oleh Allah. Sekarang umur, kita kembalikan. Dikasih usia. Yuk kita bandingkan. Ada orang 6 tahun, kata Allah mesti umur. Kalau ingin syukur umur. Manfaat. Mana pertama? Musa. Allah, orang Kairo. Matanya buta. Ini kisah nyata. Matanya buta. Usia 6 tahun, Pak, Bu. Mengatakan pada ayahnya, ya abati uridul Quran, Pak, saya ingin hafal Quran. Maka ayahnya kemudian merenovasi motornya, dimodifikasi, ya, dashboardnya kemudian didesain lagi untuk hafalan Quran. Dibonceng anaknya, menempuh jarak 20 km. Bapaknya bonceng sendiri, Pak, Bu, Masya Allah, untuk hafal Quran. Allah. Ketika diboncengan itu menuju ke tempat, bertemu dengan syekhnya. Tiba-tiba datang di tempatnya, syekhnya cuma bilang, Iqra, baca. Dibaca satu ayat, Alif Lam Mim, hasbuk, sudah katanya. On bukra, balik lagi sini besok. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana perasaan kita? Sudah mau hafal Quran, datang ke guru, udah menempuh jarak 20 kilo, datang ke guru baca satu ayat. Setelah Alif Lam Mim sudah pulang, besok sini lagi ya. Datang lagi nggak? Tidak mudah. Musa saking inginnya hafal, terus berangkat. Kadar Allah dalam hitungan bulan hafal Quran. Bapaknya yang nganter belum hafal, anaknya hafal. Setiap di jalan berdoa pada Allah. Bapaknya selalu mengulang, review.
Di bapaknya setiap anaknya sudah hafal, simpan ayatnya di depan, sambil di jalan sambil lihat, begini lagi. Anaknya membacakan. Anaknya hafal Quran, yang buta bapaknya belum hafal, tapi atas wasilah orang tuanya. Anda bayangkan, Musa 6 tahun, mata buta, fisik terbatas, memohon kepada Allah untuk hafal Quran. Dia gunakan sisa usia untuk menghafal Quran. 6 tahun hafal Quran. Ada orang diberikan usia 60 tahun, matanya sehat, jalan bisa kemana-mana, nikmat diberikan, ada mobilnya, sepedanya, motornya, segalanya, untuk baca Quran pun belum tersentuh. Dengan cara apa lagi? Allah tiba-tiba kisahnya populer sekali di Timur Tengah. Datang seorang reporter TV, ini nyata, Anda bisa klik juga di YouTube itu, bisa lihat. Ditanya, ya Syekh Musa, jika Anda diperkenankan untuk berdoa kepada Allah saat ini, apa yang Anda mintakan? Dikira mau minta untuk melihat, lihat jawabannya. Kata Musa, saya akan minta 2 hal pada Allah. Wallahi, 1, demi Allah, kata beliau ini, saya pertama tidak akan meminta kepada Allah untuk bisa melihat. Saya mohon butakan terus mata saya sampai kiamat, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Yang kedua, ini yang hebat. Kedua, saya akan mohonkan kepada Allah saat saya datang di hari kiamat, berdiri sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya gemetar, tidak didampingi siapapun. Saya akan berkata kepada Allah, ya Allah, dengan buta mata saya sudah berusaha menghafalkan kitab-Mu sampai datang menghadapmu saat ini. Kalau memang dengan Quran yang saya bawa saya masih dihukum, maka mohon ringankan siksa saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak buta 6 tahun menghafal Quran untuk bekal pulang kepada Rabbnya. Kalaupun punya hukuman, tolong ringankan hukumannya karena dengan Quran. Anda diberikan waktu yang cukup luas, masa yang sangat panjang. Ketika Anda pulang, apa yang mau dibawa? Ini ya. Kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat pada Allah. Takwalah pada Allah. 1, faham. Kita pasti pulang, mau tidak mau kita pasti pulang, dan dirahasiakan oleh Allah ya. Yang kedua, al-umrah itu berarti sesuatu yang melahirkan keberkahan, berkah. Jadi bukan hanya ada manfaat, karena ada yang bermanfaat tapi nggak berkah ya. Berkah itu banyak fungsinya. Masya Allah, ada orang punya uang 5.000 ya, tapi karena nafsunya ditekan, ini kepakai sampai sebulan utuh. Begitu mau makan, tetangga kirim. Mau cari buah, kerabatnya kirim. Ada orang punya uang 5 juta, Allah 3 hari udah habis. Semua ingin itu berkahnya berkurang. Kami dulu di Libya punya teman, datang sama-sama dengan saya, 50 US bawanya. Sampai pulang lagi, itu utuh uangnya 50 US, sampai pulang lagi. Samar orang lain, main-main, ini cari uang supaya ibunya bisa haji. Masya Allah, cari. Qadar Allah dikirim ke rumah, ibunda bisa haji. Itu saat pulang, demi Allah saya katakan, Allah muliakan orang ini. Kami bertemu, bahkan sebelum kesini, Allah pertemukan dengan jodohnya, langsung dapat pimpinan di redaksi koran Islam tingkat tinggi, ibunya sudah haji dan dibalas oleh Allah. Masya Allah. Dan 50 US itu saat pulang dibawa lagi, utuh 50 US. Pilih mana? 5 juta tidak berkah atau 50.000 berkah? Nggak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kalau ada 5 juta berkah, kenapa nggak pilih? Dan ini poinnya, berkah. Makanya antum cari keberkahan minta pada Allah. Tadi takwa, singkatnya takwa. La fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Baik, an-naw' ats-tsalits min ma'ani al-umur, an-naw' ats-tsalits. Yang ketiga, ini nyambung kalau saya pakai bahasa Arab ya. Kan udah di sini ya, insyaallah ya. Betul, ini nyata. Saya sempat tinggal di 5 tempat itu. Saya perhatikan betul sejak ketemu Pak Indra di Libya ya, dengan yang lain. Itu setiap saya perhatikan, bahasa Arab tuh gampang luar biasa. Ya, buktinya orang-orang Arab tuh yang masih segini udah bisa tuh bahasa Arab. Anda katakan itu kan orang Arab, tidak, bukan. Ya, coba Anda cek itu, unta ribuan tahun tinggal di Arab, nggak bisa sampai sekarang bahasa Arab. Betul, tapi beo Betawi dibawa ke sini, sehari paling assalamualaikum, udah bisa kayak tahaduk. Nggak, dalam ilmu bahasa, kemauan dan kerja keras itu lebih penting. Itu lebih penting. Ya. Bahkan dalam rumus usaha ya, kalau kita tingkatkan etos kerja kan lebih cepat dapatnya. Masih ingat rumus fisikanya? Usaha? Gaya kali perpindahan kan? Rumusnya joule, kilogram,
Gaya M per S kuadrat dikali M, gitu kan? Besaran turunan, besaran pokok ada 7, besaran turunan ada 7. Kecepatan, percepatan, kemudian gaya, kemudian usaha, kan? Ini kilogram kali M per S kuadrat dikali M lagi, kan? Hah? Yuk kita turunkan, ini kan rumus Quran nih. Saya senang fisika, karena fisika itu mengeluarkan rumus-rumus yang metafisik dalam nuansa fisik. Kilogram itu beban kerja, massa. M itu panjangnya, kan? Waktu. Ya, maksudnya perpindahan jarak. Ini S-nya, waktunya second. Kali M lagi. Artinya kalau Anda ingin gaya sebelum ada M, kan gaya ini rumusnya. Kalau pekerjaan ingin gaya, maka beban kerja yang panjang itu coba waktunya gandakan. Ya, kalau ingin santai, kerja 5 hari, Jumat, Sabtu libur. Kalau pekerjaan yang 4 jam bisa dijadikan 2 jam, kenapa ditunda-tunda? Tambah waktunya, maksimalkan. Allah. Nih. Maka ketika pekerjaan 5 hari kita percepat waktunya, ya, Masya Allah, menjadi 3 hari misalnya, maka 2 harinya gaya kita santai. Orang lain kerja kita lihat ini. Terus gaya. Ya kan? Tapi kalau Anda tingkatkan ini faiza faragta, baru faiza faragta. Fansab, Allah rumuskan lagi yang akan datang, rumuskan. Makanya tambah M lagi, usaha, alam nasyrah laka sadrak, ujungnya faiza faragta fansab. Jadi fansab tambah M lagi yang kedua. Ya. Kalau bisa lebih cepat lagi ke depan, kenapa nggak dimajukan? M, makanya rumusnya M kuadrat. Ya. Kilogram plus M kuadrat, ya. Kemudian dibagi dengan S kuadrat. Tapi yang hebat, ini pun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya besaran yang kelima kan daya, ya. Daya kan? Tambah S lagi 1, kan? Antum kebanyakan ngitung gaji pokok, gaji turunan. Jadi ini nggak susah lagi nih diambil ini. Ya. Kembalikan lagi. Tapi yang hebat gini, ketika ditambah dengan daya, maka Allah tutup. Ada satu hal yang nggak bisa diselesaikan dengan daya kita. Dengan kekuatan materi, tenaga, ilmu tidak. Maka saat itulah wa ila rabbika farghab. Tawakal itu berlaku. Takwa tadi. Jadi kalau ada pekerjaan antum nggak selesai dengan sains, dengan segalanya, maka takwa kita yang bermasalah. Persoalannya kita kebanyakan gaya. Gaya itu kan rumusnya F1 sama dengan F2, ya. Ini kan yang diterima sama dengan yang keluar, kan? Biasa makan ayam, gayanya ya gaya ayam, kan? Begitu keluar. Makan tempe ya tempe. Keluar dari angkot, tawadhu, menunduk, bayar, ya. Keluar dari BMW kan naik ke atas, ya. Masalahnya ketika diuji dengan persoalan, kadang-kadang nggak siap untuk turun. Dapat berkah susah. Antum dikasih 50 juta tapi nggak berkah, sholatnya susah, Jumatan sip-sipan. Ketika akan pindah ke sini yang berkah cuma 5 juta misalnya, nggak mudah ini. Makanya kan rumus gaya itu hukum Pascalnya F berbanding lurus dengan P, kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi nggak bisa menyesuaikan, susah. Ya. Ayo cari keberkahan, rubah rumusnya. Oh, ada yang sudah sadar, alhamdulillah. Ketika kita berzakat, infak, sedekah, niscaya akan menambah rizki. Apakah benar menambah rizki? Ustaz, kuantitatif dari yang sudah ditetapkan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Tapi tolong bedakan dulu, ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu lain. Ini diborong semuanya nih. Ya, zakat, infak, dan sedekah. Saya tulis dulu zakat. Zakat kaidahnya kalau dikeluarkan, Al-Baqarah 103 itu zakat dikeluarkan oleh kita. Kepada siapa dikeluarkannya? At-Taubah ayat ke-60. Ya. Hukum zakatnya, soal zakat mal, keluarkan Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada siapa? Quran surah 9 ayat yang ke-60. Hukum pertama. Infak, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Sedekah lebih umum lagi karena semua ini disebut dengan sedekah. Ya, semua ini disebut dengan sedekah. Dikeluarkan untuk siapa infak? Utamanya Quran surah 2 ayat 215. Pelan-pelan. Lihat dulu rumusnya, ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat, kewajiban terkait harta yang harus dikeluarkan dengan jumlah tertentu, di masa tertentu, dengan batas tertentu. Hukumnya wajib. Infak bisa wajib, bisa sunnah. Tapi hukumnya terkait dengan harta, materi. Benda infak wajib disebut dengan nafkah, seperti suami kepada istri. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak wajib. Ada infak sunnah, misal anak kepada orang tua, itu infak. Nggak boleh zakat, hati-hati. Orang tua tidak dizakati, anak tidak dizakati. Yang ditanggung oleh kita nggak ada zakat. Afwan ya. Misal khadimah yang bantu di rumah, makannya dari antum, minum dari antum, itu nggak boleh dapat zakat. Itu infak yang boleh. Ya. Dan bentuknya, awas, bentuknya itu materi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya kurang sepakat ada istilah nafkah batin, itu nggak ada. Nafkah batin itu nggak ada, karena nafkah itu sifatnya materi, fisikal ya sifatnya ya. Yang terakhir itu sedekah. Pelan-pelan. Yang terakhir apa? Sedekah. Sedekah itu lebih umum. Zakat disebut sedekah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Zakat sedekah ya. Infak disebut sedekah. Pelan-pelan. Kalau zakat bentuknya materi, kalau infak bentuknya materi, kalau sedekah umum sifatnya, walaupun tak ada materi, maka bisa menggunakan dengan objek yang lain. Misal, ada masjid direnovasi, saya nggak bisa nyumbang dengan barangnya, dengan uangnya, maka bisa dengan tenaga, itu sedekah. Nggak bisa dengan tenaga, dengan ide. Saya punya pengalaman 30 tahun di arsitektur, saya bikin gambarnya, itu sedekah. Ya. Bahkan nggak ada ide pun, kata Nabi, afsus salam, berikan salam, senyumi, itu senyum itu sedekah. Basmatuka 'inda wajhi akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan ya wajah kawanmu itu sudah sedekah. Hati-hati, tenaga nggak ada, harta nggak ada, ya, ide nggak punya, senyum pun susah. Oh, repot itu. Hidup lagi kan, repot itu. Itu persoalan ini. Kalau Anda sudah bisa bedakan ini, sekarang Anda bertanya, apakah kalau saya bersedekah atau zakat atau infak atau sedekah dapat pahala yang berarti penambahan kuantitas rezeki? Iya. Iya. Jadi jawabannya iya. Saya langsung beri contoh infak saja. Satu, infak. Quran surah kedua ayat 261. Maaf, masih ada waktu? Masih 10 menit. Baik, saya percepat. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, infak, maka diberikan pahala seperti menanam satu benih. Setiap benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 100 lagi bulir. Ya. Maka dapat berapa? Allah, 700 kali kebaikan, kali lipat. Awas, hati-hati ya. Ini konsep pahala akhirat. Jadi setiap Anda mengeluarkan 1.000 rupiah misal, di sisi Allah berapa nilainya? 700.000. Sisi akhiratnya, dunianya minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan saja, falahu asyru amsalihha, lahu bazanya, maka dia mendapatkan 10 kali lipat dari yang sebelumnya, 10 kali. Nah, jadi setiap Anda menginfakkan sesuatu, itu bertambah kuantitasnya 10 kali lipat. Tapi yang jarang dipahami dengan baik, 10 kali lipat itu tidak harus real bentuknya harta benda, tidak. Mungkin bisa harta, mungkin juga bisa ketenangan, bisa. Kan rezeki itu ketenangan, ya, tenang, damai itu rezeki, bagian dari rezeki. Tidak harus diartikan harta benda. Ya. Coba pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Karena kaya tapi gelisah, nggak nyaman juga, gitu ya. Ya, jadi rezeki itu tidak harus diartikan dengan materi. Allah, ada seorang infak 5.000, kembali 50.000, dijaga, dia nggak sakit. Begitu mau beli makanan, temannya bilang, bang biar aja saya yang traktir. Itu rezeki itu. Ya, itu rezeki min haitsu la yahtasib, dibalikan oleh Allah. Ya. Bisa juga real sifatnya. Hasan al-Basri. Pernah dengar Hasan al-Basri? Ya. Hasan al-Basri punya pembantu. Satu kali diketok pintu, kata beliau, men, siapa? Kata orang ini, kata pembantunya, sa'il, a'ti makana 'alaiha. Berikan yang punya kita semuanya. Ternyata dicek di dapur punya 10 telur. Oleh pembantunya diberikan 9. Ditahan 1. Pembantunya berpikir, kalau saya tahan 1 nanti lapar, saya bisa masak. Allah, begitu diberikan, lahzah, cuman seketika lewat, itu datang lagi yang ngetuk. Ya,
Fi wahidiyati yatrukul bab, dia mengetuk pintu. Kata Syekh, yaqulu Syekh Manu, siapa dia? Ketika diberikan mutasaddiq, ada orang bersedekah. Ketika dilihat ternyata membawa 90 telur. Ditanya oleh Hasan Basri, "Ishfi, apa itu?" Dijawab, "Tis'in, Masya Allah, tis'ina bidan, 90 telur." Apa jawab Hasan Al-Basri? "Wailak, celaka engkau, karena engkau telah menahan 10 yang lain." Celaka engkau karena engkau telah menahan 10 yang lain. Jadi heran tuh pembantunya, kok bisa tahu katanya. Jadi 10. Di setiap kita berinfak 1, kembali berapa? Tidak harus dalam bentuk materi yang nyata. Jelas sampai sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita mau maghrib, kita harus ada persiapan. Saya akan tutup dengan nasihat 2 hal. 1, segala nikmat kita syukuri, jangan sampai kita kufur. Ya. Kufur itu terhalang. Ya, terhalang. Mohon maaf, saya percepat. Ada 3 jenis kata kafir di Quran. Anda mesti bedakan. 1, kafar. Ini menunjuk pada perilaku, bukan orang. Ya. Kalau menemukan kafar, itu perilakunya, bukan orangnya. Di orang Islam pun bisa kafar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu perilakunya, bukan orangnya. Ada orang mengaku muslim, dengar azan gak mau ke masjid. Diajak ta'lim marah, lihat orang baca Quran malah rewel, macam-macam. Itu kafar namanya, perilaku. Jamaknya kafaru, tunggalnya kafar. Ada orang diberi rezeki gak mau zakat misal, itu kafar. Maka turun ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu kafar artinya maksiat, bukan kafir keluar dari Islam. Hati-hati ya. Jadi jangan salah menyimpulkan kita tuduh si A kafir, si C kafir. Tidak, hati-hati. Anda membicarakan kalimat kafir, dia mencari kalimat pemiliknya. Dia mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di langit dan di bumi, akan kembali kepada yang berbicara. Jangan mudah menilai sesuatu. Kedua, disebut kafir, itu orangnya. Kafir itu orangnya. Tapi ini pun belum menyerang, melemahkan, menyudutkan orang Islam, tidak. Cuma suka ngajak-ngajak. Jamaknya kafirun atau kafirin. Sejak zaman Nabi sudah ada. Muhammad, kita nggak usah konflik, nggak usah ribut. Kita sepakat aja. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu. Besok kamu datang ke kami menyembah Tuhan kami. Buat kesepakatan aja. Ngajak-ngajak. Ya. Turunlah Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la a'budu ma. Sampai sekarang akan ada. Karena kalimat Qurannya tidak disebutkan spesifik, umum, maka akan ditemukan di setiap masa orang-orang yang tidak menyerang Islam, cuma ngajak-ngajak. Ya. Momennya Car Free Day, ya, karnya yang bebas, ya, tapi yang lainnya masuk, ya, biskuitnya, bukunya, macam-macamnya itu ya. Allah. Terakhir kufar. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal, bukan kafirin, bukan 'alal ladzina kafaru, bukan, tapi kufar. Kalau sudah kufar, itu artinya 2. 1, perilaku yang menyerang, menyimpang, sudah mulai menyudutkan, menyerang Islam dan merendahkan umat Islam, itu kufar. Atau memang orang non-muslim yang sudah bersiap untuk menyerang orang Islam, maka berlaku syariat jihad. Jihad itu mempertahankan izzah agama, bukan menyerang. Nah, yang dibahas tentang kufur nikmat bukan kafirin, bukan kufar, tapi kafar. Seakan-akan ada yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi menutup dirinya dengan Allah, menganggap nikmatnya sempurna walaupun tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari sifat ini. Saya tutup karena ini bisa menghilangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya sudah tuliskan, yang tidak perlu banyak dibahas, ya. Saya tutup dengan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kita besok akan lanjutkan dalam bab sholat. Tapi sebelum kita pulang, saya ingin sampaikan, maaf, tadi batas akhir hidup kita apa disebutnya? Ya, tahu kapan ajalnya? Kita yakin akan meninggal? Tahu kapan? Belum tentu. Jadi belum tentu besok kita bertemu. Mungkin saya juga pulang dari sini, mungkin saya pulang duluan, bisa terjadi begitu. Bisa, dan Anda boleh nyampaikan, baru tadi ketemu Ustaz Ali, bikin statusnya, rasanya cepat sekali. Atau saya pulang, Anda yang pulang duluan, gitu kan? Saya bikin status, baru ketemu tadi, gitu kan? Misalnya macam-macam. Jadi bertakwalah kepada Allah, maksud saya, yuk kita amalkan dulu ini. Kemarin yang belum sempat sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kemarin yang belum tahajud, sekarang bangun walaupun cuma 2 rakaat dulu. Kita tingkatkan insya Allah persoalan hidup kita, dan rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Mulai praktekkan dulu baru dapat. Amin itu letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka
المستعان. أنت تعبد أولا بعدين يعطيك المعونة من الله جل وعلا. كيف أنت تطلب تقول اللهم استجب وأنت لم تقل شيء ولم تفعل شيء؟ لازم عليك يعني الفعال البرهان بالعمل، العمل الصالح. عندما تأتي بالعمل الصالح، لذلك تجد في القرآن الكريم كلمة العمل الصالح دائما يقترن مع الكلمة إيمان. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين إذن الإيمان يقتضي دائما العمل الصالح. إذن لا يكفيك أن تقول آمين ولن تعمل شيء. Khair insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.